gadis kaya yang terpuruk. Selama belajar di luar negeri, dia diperhatikan oleh seorang pria kulit hitam. Namun, pria kulit hitam itu kesulitan berbahasa Mandarin. Jadi, dia mengeluarkan banyak uang untuk menyewa seorang pria Tiongkok untuk mengarahkan dari jauh. Namun, baru saja mulai, sudah terjadi kesalahpahaman. Biarkan kamu memperkenalkan diri. Aku bilang kamu memperkenalkan diri. Namaku Lee Yimo. Bukan Jason Statham. Aku yang meminta kamu memperkenalkan diri. Halo, namaku Jason Statham. Haha, sangat berani ya. Untungnya, tidak ada yang berbahaya. Lewati tahap pertama. Tapi ketika gadis itu bilang dia suka menonton drama Rusia, seorang pemuda Tiongkok mengucapkan banyak kalimat. Langsung membuat pria kulit hitam itu bingung. Terlalu banyak, tidak bisa diingat. Gadis itu hanya bisa minum air untuk mengurangi rasa canggung. Namun, pada saat itu, pelayan membawa teh untuk pemuda Tiongkok. Teh tersebut tumpah ke tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Tumpah ke aku. Hei, kamu tumpah ke aku ya? Bukan kamu. Bukan kamu. Orang ini pasti ada yang tidak beres. Seperti seorang dukun. Maaf, Tuan. Sebagai ungkapan permintaan maaf, bolehkah saya memberikanmu sedikit camilan? Setelah minum, kita mau kemana? Mungkin aku sedikit lapar. Ayo tidur, ya, tidur. Tidak, bukan tidur. Tidak ada tidur. Apa itu tidur? Tidak ada tidur. Kalimat ini tidak perlu dipelajari. Tidak perlu dipelajari. Aduh, sudah tidak mau main lagi. Apa yang kamu teriakan itu? Aneh sekali. Gadis itu baru menyadari bahwa dia telah diperdaya oleh pasangan konyol ini. Dalam kemarahan, dia langsung berbalik dan pergi. Pemuda Tiongkok yang melihat itu segera mengejarnya untuk meminta maaf. Tanpa dia sadari, insiden konyol ini akan menjadi penyelamat bagi gadis itu setelah dia kembali dari studi di luar negeri. Beberapa tahun kemudian, gadis itu kembali ke tanah air. Dengan identitas sebagai putri tetangga, dia ikut serta dalam sebuah acara bisnis. Namun, dia tidak menyangka bahwa musuh bebuyutannya semasa sekolah, Nona Su, langsung tidak suka padanya begitu melihatnya. Namun gadis itu juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Saat di sekolah, Nona Su bukan tandingannya. Sekarang, dia bahkan tidak menganggapnya serius. Namun, dia tidak menyangka bahwa ayah kandungnya ternyata datang ke lokasi pertemuan dengan selingkuhannya. Gadis itu melihat dan langsung mengerti mengapa ibunya meninggal. Ayah sudah tidak sabar untuk mengirim dirinya ke luar negeri. Ternyata untuk memberi tempat bagi anak haram mereka. Ayah melihat putrinya tidak memberi muka sama sekali. Dalam kemarahan, ia langsung memutuskan hubungan ayah dan anak dengan dia. Dan gadis itu kehilangan statusnya sebagai putri keluarga Lin. Musuhnya, Nona Su, segera muncul. Beberapa orang sudah bukan lagi putri dari keluarga kaya. Terus berada di arena bisnis kelas atas ini. Sepertinya itu tidak pantas, kan? Nona Lin Yimo. Sekarang kamu sudah bukan lagi putri keluarga Ling. Lalu dengan identitas apa kamu akan menghadiri konferensi bisnis ini? Lin Yimo, jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan memanggil orang untuk menyeretmu keluar. Apa kamu pikir ini sudah berakhir? Lalu bagaimana? Tapi mereka tidak menyangka. Gadis itu sekarang memiliki identitasnya sendiri. Dia adalah seorang raja di industri keuangan. Selama masa studinya di luar negeri, dia mendirikan perusahaan investasinya sendiri. Bahkan beberapa perusahaan yang ada di sini sudah memiliki investasi dari dia. Hal ini bisa dibuktikan oleh adik tirinya. Namun, apa yang diungkapkan adiknya selanjutnya akan sepenuhnya membongkar identitas aslinya. Begitu kakaknya sampai di luar negeri, dia membuka perusahaan di bawah pinjaman teman sekelasnya. Menarik banyak investor. Sampai seorang tokoh besar muncul. Memberi kakak 1,5 miliar tanpa bunga apapun. Tapi, jika dalam 3 tahun perusahaan tidak menghasilkan 1,5 miliar, harus membayar 3 miliar beserta bunga. Chen Feifei, bagaimana kamu tahu semua ini, kakak? Yang memberikan investasi 1,5 miliar padamu adalah tunanganku, putra sulung dari keluarga kaya di Chu Tingfeng. Tingfeng, kamu sudah datang. Apakah aku terlambat? Tidak terlambat, tepat waktu. Lin Yimo, akhirnya bertemu. Aku sudah berinvestasi padamu hampir 3 tahun. Bagaimana bisa bertemu dengan pemodal besar ini? Apa kamu tidak senang? Kalian sangat licik. Demi sebuah konspirasi, menghabiskan banyak biaya selama 3 tahun. Kakak, aku juga bukan orang yang tidak berperasaan. Lagi pula kita juga saudara seayah yang berbeda ibu. Kita juga memiliki darah, hubungan yang terjalin. Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, atau bayar 3 miliar. Kedua, buat 6 luka di wajahmu. Wajah secantik ini kalau terluka. Terlalu tidak bertanggung jawab, ya. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Hari ini kamu ada urusan apa? Semakin gila saja. Dengan statusmu, apa kamu berani berlagak pahlawan di sini? Kamu tahu tanggung jawabmu itu apa? Tanggung jawab saya hari ini adalah datang ke sini dan membawanya pergi dengan aman. HMPH, itu bukan urusanmu. Siapa yang datang ke sini berbuat onar? Siapa saya? Kamu belum layak untuk tahu. Kalau begitu, kamu yang bayar utang 30 miliar itu. 30 miliar?
Saya rasa anak ini bahkan belum pernah melihat 3 miliar. Semua orang pasti punya rasa ingin tampil cantik. Nak, kamu berlaga pahlawan di sini. Hati-hati, nanti bisa jadi bumerang. Sepertinya hari ini akan ada pertunjukan menarik. Ini bukan urusanmu. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang bisa kamu bantu hanya dengan berkata. Hari ini, saya sudah sangat puas dengan niat baikmu. Selagi masih pagi, lebih baik kamu pergi. Kalian berdua sedang berduet di sini. Pergi saja, hanya omong besar dan pamer. Begitu saja pergi. Lalu bagaimana dengan muka kami semua? Baiklah, saya yang akan membayar 30 miliar itu. Kalian yang merupakan kelompok orang kaya, datang ke sini untuk mengadakan konferensi bisnis. Kamu berani mengganggu gadis sepertinya. Ini benar-benar memalukan sekali. Nak, aku sarankan kamu jangan mencari masalah. Aku malah merasa masalah ini belum cukup besar. Bagaimana kalau aku menambahkannya sedikit? Mulai saja dari keluarga baik kalian. Kamu mengenalku? Iya. Karena kamu mengenalku. Seharusnya kamu tahu bahwa orang yang tahu diri adalah orang yang cerdas. Sekarang, berlutut dan sujudlah. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Benar, jika kamu sekarang berlutut dan sujud padaku. Aku bisa membiarkan kalian pergi. Berani sekali, mencari mati. Hari ini, semua orang yang ada di sini harus membayar atas tindakan mereka. Mengerti? Jadi, kamu harus membayar 500 juta untuk tindakanmu. Nak, kamu. Apakah kamu dari keluarga Wu? Ternyata ini lagi satu orang gila. Putra dari keluarga kaya Wu adalah temanku. Aku bahkan tidak mengenalmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Putra Ding, kan? Aku belum mencarimu. Tapi kamu malah datang sendiri. Begini saja, kamu juga harus membayar 500 juta untuk tindakanmu sendiri. Begitu katamu. Apakah itu berarti aku juga terlibat? Betul sekali. Sebenarnya, kamu juga seperti rumput yang tertiup angin. Beranilah jika kamu ingin mati. Aku juga bisa mengabulkan keinginanmu. Itu tidak mungkin. Kamu juga harus membayar harga untuk tindakanmu hari ini. Kamu tidak akan mengeluarkan 500 juta lagi. Nah, cukup berpura-pura. Sekarang kita sudah mengumpulkan 15 miliar. Aku ingin lihat bagaimana kamu mendapatkannya. Satu telepon darimu bisa membuat 3 keluarga kita rugi 15 miliar. Ya, itu lelucon. Di seluruh provinsi Wu. Meskipun keluarga Bai tidak berani dibandingkan dengan keluarga Lu. Tapi bukan sembarang orang bisa mengganggu kami. Halo, Ketua. Tadi keluarga Lu menarik investasi dari keluarga Bai. Penarikan investasi yang tiba-tiba sangat berdampak bagi kita. Dalam waktu kurang dari 1 menit. Pasar saham anjlok. Saat ini, kerugian kita mencapai 5 miliar yen, Ketua. Halo, ada apa? Di mana kamu? Di Lujiazui. Penarikan investasi di pasar saham. Kamu terus-menerus menjual. 1 menit yang singkat ini. Kita sudah rugi setidaknya 500 juta. Ya, 500 juta. Sekarang giliranmu. Putri keluarga Su. Jika kamu terburu-buru, mungkin bisa telepon ke rumah untuk menanyakan kabar keluarga. Ada perubahan di pasar saham di rumah. Apa? 500 juta. Kamu sebenarnya punya hubungan apa dengan keluarga Lu? Putra kedua keluarga Lu, Lu Xiaoqing. Aku cukup akrab dengannya. Putra tertua selalu di luar negeri. Kamu bukan putra keluarga Lu. Kamu sebenarnya siapa? Lu Xiaoqing, kamu kenal dia? Kalau begitu, langsung saja tanya dia. Kenapa perwakilan keluarga Lu belum datang? Kamu sebenarnya siapa? Kenapa begitu terburu-buru? Tenang, jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku melunasi 30 miliar ini dulu. Baiklah semuanya. Sekarang aku sudah punya 15 miliar. Masih kurang 15. Mari kupikirkan. Uang ini dari siapa? Ya. Kenapa kamu lihat aku? Mungkin kamu saja yang bisa bantu. Nona Su, tadi kamu begitu padaku. Sekarang, kita mulai dari keluarga Su. Meskipun kamu ada hubungan dengan keluarga Lu, jangan sekali-kali berlagak di sini. Keluarga Su bukanlah tempat kamu bisa semena-mena. Apa di kabut ini? Keluarga Su lebih hebat dari keluarga Lu. Tentu saja keluarga Su tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Lu. Tapi hari ini aku akan menunjukkan padamu bahwa bukan hanya kamu yang ada hubungan dengan keluarga Lu. Hei Xiaoqing. Aku Tang Tang. Bisa tolong datang ke konferensi bisnis sebentar? Konferensi bisnis. Keluarga Lu sudah mengirimkan perwakilan ke sana. Xiaoqing, aku butuh kamu datang langsung. Karena aku punya sesuatu yang sangat penting. Butuh bantuanmu. Baiklah. Nanti kamu akan tahu apa itu memukul muka. Tang Tang. Bukankah kamu sudah putus hubungan dengan Lu Xiaoqing? Shen Yi, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah berjanji padaku. Selama kamu bersamaku,
Kamu akan benar-benar putus hubungan dengan Lu Xiaoqing. Apa kamu sedang menipuku? Shen Yi, apa kamu gila? Hubunganku dengan Lu Xiaoqing itu urusanku sendiri. Jangan terlalu berlebihan. Apa kamu tidak tahu dirimu seperti apa? Kapan urusanku jadi urusanmu? Jika kamu terus mengganggu topik ini, kamu tidak layak untuk memiliki aku. Dan juga, Lu Xiaoqing akan datang sebentar lagi untuk mendukungku. Oh. Ini sudah mulai berantakan. Diamlah, nanti kamu akan menyesal. Meskipun kamu kenal dengan kepala keluarga Lu, nanti kamu harus diam. Oh, bahkan ketua pun tidak ada gunanya. Putra sulung keluarga Lu sudah lama berada di luar negeri mengurus urusan. Fokusnya semua ada di luar negeri. Sesuai dengan rencana keluarga Lu, dia juga akan tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Sedangkan urusan dalam negeri, sepenuhnya ditangani oleh putra kedua keluarga Lu, Lu Xiaoqing. Singkatnya, pewaris keluarga Lu di masa depan hanya bisa menjadi Lu Xiaoqing, putra kedua. Kamu begitu mengenalnya. Sepertinya hubunganmu dengan putra kedua keluarga Lu tidak biasa. Ya. Tunggu saja. Kota pengawasan barang, Lu Xiaoqing, Lu Chang. Hei, Lu Xiao. Lu Xiao, akhirnya kamu datang. Lu Xiao, saudara Xiaoqing. Akhirnya kamu datang juga. Selama ini, keluarga Lu sangat berhutang budi kepada keluarga Ding kami. Dan kita juga baik-baik saja secara pribadi. Hari ini mengalami kesulitan ini. Saudaraku Xiaoqing, kamu harus membela keadilan untukku. Biarkan mereka yang menyamar itu berlutut dan meminta ampun. Lu Xiao, kamu tidak tahu. Seharusnya hubungan kalian dengan keluarga Lu sangat istimewa. Belum sampai 1 menit. Keluarga Bai, Su, dan Ding sudah mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar. Lu Xiao, cepat bantu kami untuk melampiaskan kemarahan. Mari kita lihat, siapa yang berani seberani ini. Nah, tahu apa itu belalang menangkap kunang-kunang? Burung pipit di belakang. Ah, hari-harimu yang baik sudah berakhir. Hahaha. Nak, pemimpin keluarga Lu sudah tiba. Jika kamu berlutut dan meminta ampun, mungkin aku akan merasa senang. Mungkin aku bisa memohon untukmu. Aku tidak tahu hubunganmu dengan keluarga Lin. Tetapi hari ini kamu sudah membantuku begitu banyak. Aku sudah tidak tahu bagaimana membalas budi. Sekarang, pewaris keluarga Lu sudah datang. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah. Aku akan memohon untukmu. Mereka yang akan dihadapi adalah aku. Aku sudah merasa cukup dengan kata-katamu ini. Aku sudah merasa puas. Tenang saja, mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu lagi. Yang mengganggumu. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah tunanganmu yang belum pernah kamu temui. Kamu. Bro, ini pertama kalinya aku mengajaknya keluar. Dan aku sudah gagal lagi. Tenang saja. Dalam urusan merayu cewek, aku tidak pernah gagal. Kamu harus memperhatikan monitor headphone. Apa yang aku katakan? Apapun yang kamu katakan tidak akan salah. Harus berhasil, harus berhasil. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik, pastikan untuk hati-hati. Pasti, apapun yang aku katakan. Apapun yang kamu katakan. Sudah datang, sudah datang. Ini dia. Terima kasih atas undangannya. Perkenalan diri. Perkenalan diri. Baik. Silakan perkenalan diri. Aku meminta kamu untuk memperkenalkan diri. Namaku Lin Yimo. Bukan Jason Statham. Aku meminta kamu untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Jason Statham. Haha, sangat berani ya. Terima kasih, Nona, telah datang jauh-jauh untuk bertemu. Perjalananmu pasti melelahkan. Saya sudah menyiapkan beberapa minuman. Semoga kamu suka. Terima kasih, Nona. Itu. Terlalu banyak, saya tidak bisa mengingat. Pasti kamu haus? Ayo minum sesuatu. Minum sedikit, ya. Apa hobi atau minatmu biasanya? Apa hobi atau minatmu biasanya? Saya suka menonton drama, terutama drama Rusia. Kebetulan, saya juga suka drama. Dan, saya sangat menyukai maestro komedi Rusia itu. Stanislavski. Benarkah? Saya juga suka. Saya juga suka komedi Rusia itu. Komedi. Kenapa? Tumpah ke saya. Hei, kamu tumpah ke saya. Bukankah kamu bilang, bukan kamu? Orang ini pasti gila, pelit.
Maaf, Tuan. Untuk menyatakan permohonan maaf, bolehkah saya memberikan kamu sedikit camilan? Setelah minum, kita mau kemana? Mungkin sudah sedikit lapar. Ayo tidur, tidur itu enak. Tidak, 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 tidak. Bukan tidur. Tidak, tidak tidur. Apa itu tidur? Tidak ada tidur. Kalimat ini tidak perlu dipelajari. Tidak perlu dipelajari. Aduh, tidak main lagi. Apa yang kamu ajarkan ini? Acak-acakan. Seru tidak? Ya sudah, kalian main sendiri saja. Tunggu sebentar. Maaf ya, kami tidak sengaja. Kalian mau main apa lagi? Bagaimana kalau saya ajak kamu nonton drama? Tidak usah. Dokter, dia tidak ada masalah kan? Saya sudah lihat sedikit. Seharusnya tidak ada yang serius. Istirahat beberapa hari saja sudah baik, ya. Saya datang menjengukmu, tapi kamu tidak ada. Jaga kesehatan baik-baik. Ada kesempatan, saya ajak kamu nonton drama. Mohon maaf untukmu. Kontak saya sudah saya berikan padamu. Ingat untuk menghubungi saya. Cepat sekali, sudah setengah tahun berlalu. Sejak saat itu kita terus berkomunikasi lewat pesan. Belum pernah bertemu langsung. Ini mengajakmu menonton drama, tapi kamu tidak memberi kesempatan. Sudahlah, saya tidak akan memberi kesempatan padamu. Belum memaafkanmu. Baiklah, kalau begitu kamu seumur hidup jangan memaafkanku. Aku akan terus mengganggumu seumur hidup. Siapa yang mau seumur hidup denganmu? Jangan bermimpi. Baiklah, aku bertaruh padamu, kamu akan jatuh cinta padaku. Sangat percaya diri. Baiklah, kita buat kesepakatan. Tidak akan bertemu atau berkencan secara aktif. Jika Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertemu lagi, aku akan setuju. Baiklah, tunanganku. Itu kamu. Kali ini aku kembali tentu saja akan mendukungmu. Dan aku juga merasa 2 tahun lalu, kamu kalah dalam taruhan. Aku hehe. Sekarang malah jadi pertunjukan. Benar-benar sebuah drama yang menyentuh hati. Sayangnya hanya kamu sendiri yang terharu. Kalian berdua, tidak ada yang bisa keluar. Kakak Xiaoqing, dialah yang menggangguku. Kamu kenal dia? Ya, tidak kenal. Tidak apa-apa, aku kenal kamu. Lu Xiaoqing, kamu punya pengaruh besar, ya? Hei, bocah, kamu ini mau hancurkan semuanya, ya? Apa otakmu sudah rusak? Sekarang kamu benar-benar dalam masalah. Ternyata, naga berpasangan dengan naga. Burung phoenix berpasangan dengan burung phoenix. Tikus hanya bisa menggali lubang. 2 orang gila. Nama dari pewaris keluarga Lu Diecheng. Apakah itu bisa kamu panggil sesuka hati? Diam. Adik menyambut kakak kembali ke Ye Cheng. Kakak. Bagaimana bisa? Kamu adalah pewaris keluarga Lu. Pewaris. Konon, setengah dari bisnis keluarga Lu ada di luar negeri. Semua itu dikelola olehnya. Dan setengah dari dana keluarga Lu berasal dari luar negeri. Apakah dia benar-benar sosok penting dalam keluarga Lu? Kamu adalah Lu Xiaoze. Aku adalah Lu Xiaoze. Dan juga tunanganmu. Kakak, adik bersalah. Di bawah perintah kakak kembali ke negara. Dihadapkan oleh orang-orang yang tidak tahu diri ini. Mohon ampun, kakak. Lu Xiaoqing, ya. Aset keluarga Lu kami mencakup provinsi dan luar negeri. Bukan karena tekanan dan penipuan. Melainkan karena prinsip dan posisi yang adil. Mengenai mereka yang tidak jujur. Kami tidak akan pernah bekerja sama. Mengerti? Apa yang kakak katakan adalah, dengar, mulai hari ini, saya akan mencabut semua investasi di keluarga Bai, keluarga Ding, dan keluarga Su. Juga semua investasi di keluarga Su. Dan menjual semua saham keluarga Su. Dengan harga terendah. Saya ingin membuat keluarga Su menghilang dari Wuxi. Xinjie, tolong. Xinjie juga datang. Ini adalah Tuan Muda. Xiaoqing, sudah bertemu Xinjie. Sapa Xinjie. Tuan Muda kecil memberi hormat. Sudah lama tidak bertemu Tuan Muda kecil. Saya juga sangat merindukan. Ayah, dia siapa? Murongxian. Pengurus keluarga Lu selama 3 generasi. Pengurus 3 generasi. Begitu muda. Orang ini adalah orang yang luar biasa. Wajahnya tidak menua. Dia sudah mulai dari generasi kakek Lu Xiaoze. Dia adalah pelayan keluarga Lu. Sampai sekarang, masih memiliki posisi yang sangat tinggi di seluruh keluarga Lu. Eksekusi, Kak Xin. Tuan Lu, kami memang tidak mengenali gunung yang tinggi. Tuan Lu, kami salah. Kami salah. Tuan Lu, bukan begitu. Tuan Lu.
Meskipun keluarga Lu menguasai seluruh perekonomian Fox City, tapi, apakah benar kita harus melawan Fox City hanya untuk gadis yang diabaikan dari keluarga Ling ini? Tuan Lu yang terhormat. Masalah dengan Momo adalah urusan keluarga kami, Ling. Bukankah sebaiknya tidak ikut campur? Oh. Sekarang ini kembali menjadi urusan keluarga. Jika saya tidak salah ingat, bukankah kamu mengumumkan di depan umum di konferensi bahwa kamu tidak memiliki hubungan ayah dan anak lagi dengan Ling Yimo? Apakah ini masih dianggap urusan keluarga? Jika ini bukan urusan keluarga, menghadapi situasi seperti ini, Saya juga harus. Tapi jika ini adalah urusan keluarga, sebagai tunangan Yimo, saya pasti akan berdiri di pihaknya. Tuan Lu yang terhormat berkata demikian. Pasti akan berdiri di sisinya. begitu kata Tuan Lu. Kamu pasti harus menghadapi keluarga Lin kami, ya. Lu Xiaoze, kamu melindungi tunanganmu. Lalu, apakah aku juga harus melindungi tunanganku? Siapa kamu? Li Yunfeng dari keluarga kaya Hudu. Oh, benar. Aku lupa memberitahumu. Utang 3 miliar yang tunanganmu miliki adalah utang padaku. Lu Xiao adalah Chen Fei Fei. Mereka berdua yang merencanakan ini. Menjebak tunanganmu. Oh, jadi kamu adalah sumbernya. Jika kamu menghadapi Fei Fei, itu berarti kamu harus menghadapi keluarga Lin di Mu Provinsi dan keluarga Chu di Chudu sekaligus. Kamu mengganggu tunanganku. Keluarga Chu di Chudu tidak mungkin tinggal diam. Lihatlah, lihatlah. Seorang putri bersatu dengan menantunya untuk menghadapi kamu sendiri. Sementara itu, seorang anak perempuan yang disebut sebagai anak haram datang dengan menantu untuk membantumu. Siapa yang benar-benar mencintaimu? Aku rasa kamu seharusnya sudah jelas. Namun, banyak orang yang hadir sebelumnya. Demi menjaga nama baik keluarga Lin, aku tidak ingin berbicara lebih lanjut. Namun, kalian masih terjebak dalam kebodohan. Aku tidak ragu untuk mengatakan, semua harta milik keluarga Lin. Semua ini karena ibu bekerja tanpa henti, mengurus bisnis dan membicarakan proyek. Setiap hari berlutut memohon kesempatan. Akhirnya membangun keluarga Lin. Sementara kamu, kepala keluarga, selalu ragu-ragu. Hanya bisa bersenang-senang setelah keluarga Lin kaya. Berbuat semau sendiri. Kalian masih berani membicarakan harta keluarga Lin. Jangan sebut-sebut ibumu yang sudah meninggal itu. Siapa yang tahu dia benar-benar berlutut untuk membicarakan proyek. Atau malah tertidur saat membicarakan proyek. Chen Qiong. Kamu sudah keterlaluan. Kepala keluarga Lin. Apakah kamu membiarkan dia menghina almarhum istrimu? Apa kamu tidak merasa apa-apa? Ibumu terlalu ambisius. Sehingga banyak hal harus dia yang benar. Dia melakukan banyak hal yang aku tidak tahu. Dia bahkan tidak membiarkanku tahu. Hai, aku adalah kepala keluarga Lin. Aku, setiap hari harus mendengarkan seorang wanita. Kamu ini. Bagaimana bisa aku punya ayah seperti kamu? Sudahlah, Yi Feng, serahkan sisa urusan ini padaku. Lu Xiaoze, pikirkan baik-baik. Kamu harus berurusan dengan keluarga utama dan pihak keluarga Lin sekaligus. Betul. Baik. Nah, saya ingin tahu seberapa hebat keluarga lu sebenarnya. Mari kita mulai. Siap sedia. Begini, saya punya cara yang bisa menunjukkan apakah kekuatan finansial keluarga Chu memang luar biasa, atau apakah keluarga lu lebih unggul dalam keterampilan. Baiklah. Antara kota Huo dan kota Chu ada satu kota guru. Hari ini pasar saham kota guru sedang lesu. Banyak yang menjual tanah. Itu semua dari keluarga Chu. Tidak ada yang bisa menghentikan dua keluarga Chu dan Lin untuk bertarung dengan keluarga lu di kota guru. Bagaimana? Apakah kamu ingin bertarung di pasar saham? Dengan cara ini, kita bisa melihat kemampuan adaptasi kedua keluarga. Bukankah itu lebih baik? Baik, besok pagi jam 9, pasar saham abad. Saya akan mengantarkanmu secara langsung. Jangan sampai merusak adik kecil. Pertarungan besok adalah satu hal. Masalah Lin Yimo belum terselesaikan. Apakah itu merusak wajah atau ganti rugi 30? Oh, saya lupa. Yang muda lu bilang ganti rugi 30. Jadi, karena ada pertarungan besok, mari kita selesaikan urusan hari ini. Kita juga sedang memikirkan hal itu. Demi menjaga nama baik keluarga lu, membayar utang adalah hal yang wajar. Mereka tidak terluka, Tuan. Mereka harus membayar apa yang mereka utang padamu. Inji ya, tolong transfer 30 miliar. Lucy, bukunya kurang. Silakan urus masalah transfer ini, ya. Hari ini, aku sudah tegang sepanjang hari. Saatnya untuk bersantai sejenak. Begitu banyak perubahan dalam satu hari ini. Sungguh membuat orang kehabisan tenaga. Yimo, jangan pikirkan terlalu banyak. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menerimanya dengan tenang. Lalu hadapi masa depan. Benar, peluk masa lalu. Hadapi masa depan. Tidak?
Orang yang seharusnya kamu peluk adalah aku. CEO yang galak tidak seharusnya sehumoris ini. Aku serius. Xiaoze, apakah kamu yakin dengan duel besok melawan keluarga Chu? Tenang saja, aku tidak akan melakukan hal yang tidak pasti. Lagi pula, mereka sudah terlalu berlebihan padamu. Aku hanya menyesal tidak menyadarinya lebih awal. Masih membuatmu menderita. Aih, kamu bicara seolah itu salahmu. Kamu begitu baik padaku. Aku tidak tahu harus membalasnya bagaimana. 2 tahun lalu, aku berutang nyawaku padamu. 2 tahun kemudian, aku berutang 30 miliar. Kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Kamu justru berhutang pada dirimu sendiri. Dan mulai hari ini, kamu resmi menjadi istriku. Aku sepenuhnya milikmu. Jujur saja, bos yang otoriter. Apa kamu sering menggunakan trik ini untuk menipu gadis-gadis? Aku bersumpah. Aku tidak melakukannya. Lagi pula, ciuman pertamaku adalah milikmu. Ciuman pertamaku, saat itu aku ditabrak mobil. Kamu diam-diam menciumku, memanfaatkan aku. Aku tidak melakukannya. Saat itu aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Kan, melakukan CPR dan juga pernapasan buatan. Jadi kamu tidak hanya menciumku, tapi juga menekan bagian itu. Apa maksudmu dengan itu? Aku melakukannya untuk menyelamatkan orang. Aku sama sekali tidak memikirkan statusmu sebagai seorang gadis. Jika itu gadis lain, kamu juga akan mencium bagian itu, ya. Bagaimana bisa begitu? Aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Meskipun aku sangat bersyukur yang aku selamatkan adalah kamu. Aku tidak melakukannya. Aku juga tidak. Sudahlah. Hehe, sudah. Aku cuma bercanda. Di mana aura bos besar itu? Oh, kamu berani bercanda ya? Masih terlihat cantik seperti ini. Maksudku, kamu selalu terlihat cantik. Tidak ada saat yang tidak cantik. Sudah, sayangku. Cheers. Ada apa? Sudut mulutmu, bersihkannya. Oh. Kalau begitu, bolehkah aku pakai mulutku untuk membersihkannya? Hahaha, ayo. Imo, cepat duduk. Aku mau cari bintang sebentar. Nanti aku akan kembali, ya? Baik. Imo, biar aku perkenalkan kamu. Ini adalah Murong Sin. Kami semua memanggilnya Kak Sin. Kak Sin, halo. Silakan duduk. Hotel Michelin sudah diatur. Nanti saat mau pergi, aku akan mengantarmu. Terima kasih, sudah capek. Terima kasih, Kak Sin. Jadi, kalian ngobrol saja. Aku keluar dulu. Kakak. Kak Sin dan Nona Lin juga ada di sini ya. Ada apa? Xiao King. Ayah tahu kamu sekarang melawan keluarga Chu. Datang jauh-jauh ke sini, ya? Ayah. Kak Sin, kamu juga ada di sini ya? Ayah, silakan duduk. Kak Sin, kamu bukan orang asing. Lagi pula, keluarga lu juga adalah keluarga kita sendiri. Silakan duduk juga. Xiaoze, kamu baru pulang ke tanah air. Seharusnya kita saling sapa sedikit. Tapi kita berdua memang begini. Ada beberapa masalah yang sudah kamu pikirkan. Harus melawan keluarga Jing secara langsung. Sudah dipikirkan hanya untuk dia. Hanya untuk dia. Keluarga Chu di Chudu sangat kuat. Siapa yang tahu kekuatan finansial di baliknya? Atau mungkin ada konglomerat? Aku tidak tahu. Tapi keberadaannya berpengaruh pada kemakmuran Chudu. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Aku tahu. Aku tidak memiliki saingan cinta. Nona Lin ada di sini. Seharusnya aku tidak mengatakan ini. Tapi yang harus aku katakan adalah, pertarungan ini berbeda dari pertarungan diam-diam. Jika situasinya tidak baik, kita masih bisa menarik diri tepat waktu. Dalam pertempuran langsung seperti ini, seperti 2 harimau yang bertarung, pasti ada yang terluka. Terima kasih, ayah. Tidak perlu diucapkan. Lalu, seberapa besar keyakinanmu? 50%. Tatapanmu sudah memberitahu aku bahwa ada jawaban yang jelas. Kakak Jin, kamu juga mendukung. Iya. Kepala keluarga Luo, aku juga tahu bahwa masalah ini terjadi karena aku. Aku juga merasa bersalah atas pertarungan yang akan dihadapi Xiaoze besok. Jadi, bagaimana kalau kita tetap menggunakan Mo? Hal-hal ini sudah aku putuskan. Aku menunggu hasilnya. Tuan, aku antar kamu. Kakak, sebelum jam 9 besok, aku akan mengumpulkan semua dana yang bisa dipindahkan dari keluarga ke dalam rekeningmu. Untuk kamu gunakan. Baik,
Aku juga akan memindahkan aset luar negeri. Dengan begitu, besok akan lebih pasti. Oh, Tuan Muda Lu, selamat pagi. Semoga Tuan Muda Chu masih semangat seperti ini nanti. Tuan Muda Lu, kalian istirahat dulu. Aku akan pergi ke aula untuk melihat situasi pasar. Li Xiaozi mati karena terlibat denganku. Dan kali ini sepertinya menentukan nasib keluarga Lu. Semoga aku tidak menjadi orang yang bersalah. Jangan khawatir. Sekarang yang perlu kita lakukan. Kamu hanya perlu tetap di sisiku. Menghadapi tantangan ini. Tuan, aku pergi ke aula dulu. Sebelum mulai, aku akan datang. Ting Feng, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Keluarga Lu mengira mereka bisa membeli segalanya. Tapi kemarin aku sudah menghubungi konsorsium di belakangku. Didukung oleh 3 konsorsium besar. Kekuasaan finansial ada di tanganku. Sekarang jangan bilang hanya keluarga Lu. Bahkan jika seluruh provinsi Wu bersatu, aku bisa mengalahkannya. Ting Feng, kamu luar biasa hahaha. Itu bagus? Hahaha, itu bagus. Hahaha, Fei Fei. Setelah urusan ini selesai, apakah kita harus membicarakan pernikahan? Ya, persiapan pernikahan. Segera saya akan mencari orang untuk menetapkan tanggalnya. Kita yang akan mengurusnya. Jadi, sudah ditetapkan, hahaha. Saya mau ke toilet sebentar. Oke, baik, hehe. Hei, ayah, pertempuran akan segera dimulai. Bukankah Anda selalu ingin merebut pasar keluarga Lu? Setelah saya mengalahkan keluarga Lu, Anda bisa dengan mudah masuk. Saat itu, keluarga Lu akan menjadi milik keluarga Chu kita. Ngomong-ngomong, Limo, saya ingat ada waktu setengah tahun di mana kamu tiba-tiba menghilang. Tidak ada kabar darimu sama sekali. Saya mengira kamu mengalami sesuatu yang buruk. Itu membuat saya sangat khawatir. Jangan-jangan kamu sengaja menghindar dariku. Selama setengah tahun itu. Kamu tahu. Ada apa? Kenapa kamu melamun? Tidak ada apa-apa, Tuan Muda. Dalam 15 menit pasar saham akan dibuka. Baik, saya tahu. Hei, Lin Yimo. Setelah bertahun-tahun berjuang, saya benar-benar kalah. Saya sepenuhnya setuju. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan langsung denganmu. Saya akan menunggumu di jembatan kabut. Ada apa? Siapa Yimo? Su Tao mengajak saya bertemu. Dia mengajakmu bertemu. Dia sekarang seperti itu. Mengajakmu pasti tidak ada niat baik. Jangan pergi, ya. Dia bilang dia ada yang ingin dibicarakan langsung dengan saya. Sepertinya saya juga tidak tahu. Tapi mereka sedang dalam kesalahpahaman. Keluarga Su sudah tidak bisa menyebabkan kerugian lagi. Saya juga tidak ingin melihat dia mengambil jalan pintas. Jadi saya akan pergi menemuinya. Baiklah. Tapi dalam situasi ini, saya juga tidak bisa pergi. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengatur seseorang untuk menemanimu. Saya akan menemani Nona Lin. Kakak Sin, lebih baik tetap di sini membantu kakak besar merencanakan strategi. Saya akan menemani kakak ipar. Sungguh tidak perlu kalian. Di sini, bantu saya mendukung Xiaozi. Tidak masalah, kakak ipar. Sekarang, kamu sangat penting bagi kakak besar. Lebih penting dari apapun. Hanya jika kamu baik-baik saja. Kakak besar bisa merasa tenang. Baiklah, Xiao King akan menemanimu. Aku juga akan lebih tenang. Bagaimana, Xiao King? Nanti, Yimo akan aku serahkan padamu. Pastikan untuk melindunginya dengan baik. Mengerti? Tenang saja, kakak. Meskipun namaku tidak terkenal di Provinsi Wu, tetapi ini adalah Provinsi Wu. Kakak ipar tidak akan mengalami masalah apapun. Ayo, kakak ipar, kita pergi. Sudah diatur, kan? Baik, beritahu aku jika ada kabar. Ting Feng, hanya tinggal 5 menit lagi sebelum dimulai. Tenang saja, tidak perlu tegang. Lu Xiao, tinggal 5 menit lagi. Baik, siap-siap. Kakak ipar, kamu sangat khawatir tentang dia. Dia adalah tunanganku, dan masalah ini terjadi karena aku. Tunanganku, Limo. Bagaimana kamu bisa bersama kakakku?
Aku tidak perlu melapor padamu, kan? Aku hanya penasaran. Kamu bilang orang luar begitu banyak. Kenapa kamu malah memilih kakakku? Dia adalah pewaris keluarga Lu. Namanya terkenal di mana-mana. Siapa yang tidak ingin menikahinya? Terbang ke atas dahan menjadi phoenix. Lu Xiaoqin. Tidak semua orang mencintai kesombongan. Aku bersama Xiaoze bukan karena uang. Ketika aku mengenalnya, aku tidak tahu dia adalah pewaris keluarga Lu. Limo, berpura-pura apa kamu? Orang lain tidak mengerti kamu. Apakah aku juga tidak mengerti kamu? Hanya untuk uang. Lu Xiaoqin, jangan terlalu berlebihan. Kamu yang berlebihan, kan? Baru 3 tahun sudah melupakan aku. Meskipun kamu melupakan, aku juga melupakan. Lu Xiaoqian. Asalkan kamu mau mendengarkan aku. Lagi pula, semua orang merasa canggung dengan hal ini. Lu Xiaqi. Terlalu berlebihan, kakak. Baiklah, aku bantu kamu mengingat. 3 tahun yang lalu kamu belum pergi ke luar negeri. Hari itu kamu putus cinta, minum sampai mabuk. Hei, Nona. Nona, sudah lebih baik belum? Minumlah air. Tidak perlu itu. Sepertinya kamu benar-benar terluka. Bagaimana kalau aku menghibur hati yang terluka ini? Gimana? Hari ini aku benar-benar beruntung ya. Wanita ini cantik seperti bidadari. Ternyata datang menghampiriku. Jika aku tidak menerimanya, bukankah itu membuang kesempatan emas? Ah kamu. Siapa kamu sih? Sudah cepat lupa. Apa yang kamu lakukan padaku? Jangan berpura-pura tidak bersalah seperti itu. Apa maksudnya aku yang melakukan sesuatu padamu? Kenapa bukan kamu yang melakukan sesuatu padaku? Tadi malam kamu mabuk di depan pintuku. Aku membuka pintu dan menabrakmu. Lalu kamu bersikeras ingin masuk ke kamarku. Begitu masuk, langsung memelukku dengan akrab. Sangat agresif juga. Aku tidak bisa menghentikanmu. Sekarang jadi begini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu berbohong? Apakah aku perlu berbohong? Karena takdir telah mempertemukan kita. Lepaskan, mari kita lanjutkan. Bukankah kamu baru putus cinta? Aku benci kamu, aku tahu. Tadi malam adalah pertama kalimu. Kamu mabuk? Tidak merasakannya itu wajar. Dasar brengsek. Jangan bicara lagi. Kalau begitu, jadilah pacarku. Tidak mungkin, kamu kembali. Jadi kamu sudah tidak mengenali orang lain lagi. Ya, kamu tahu siapa saya. Tidak perlu tahu. Ayo, jangan bicara lagi, Yimo. Sebenarnya saya bukan playboy. Saya mencintaimu. Sekarang, tolong segera nyalakan mobil. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Jika tidak, saya akan turun dan pergi sendiri. Baiklah, kakak, saya antar. Pasar dibuka, Tuan Lu. Harga pembukaan 1.200. Harga pembukaan Tuan Chu 1.200. Beli. Naik, 2.300. Berlipat ganda. Naik sampai 2.300. Oh, ini baru permulaan. Beli lagi 10.000 saham. Tuan Lu melonjak menjadi 5.100. Ternyata ada pembelian dari keluarga Chu. Pasar langsung heboh. 5.100, ekonomi Vivo 5 kali lipat. Di tempat kecil ini, ada masuknya dari keluarga Chu. Kenaikan pasar saham sudah diprediksi. Ini masih belum cukup. Belum resmi dimulai. Beli lagi 100.000. Baik. Terus tumbuh, sudah 6.500. Masih belum beli. Tidak terburu-buru, biarkan mereka bermain dulu. Saya tidak punya uang sama sekali. Masuk dan tembak kepala juga bagaimana? Tidak perlu khawatir. Sudah 6.500. Berapa KD-nya? Dalam waktu singkat ini sudah menghasilkan beberapa ratus juta. Jangan terlalu bersemangat dulu. Pertunjukan yang bagus masih di depan. Nanti Anda harus siapkan obat penurun tekanan darah. Lihat berapa banyak yang dibeli oleh Lu Xiaoze. Tidak membeli satu pun. Tidak membeli saham. Lu Xiaoze ya. Apa trik yang kau mainkan? Saya tidak percaya kau masih punya rencana jitu. Chu Xiao, apakah kita masih akan membeli? Tunggu sebentar. Mari kita lihat situasinya dulu. Kenaikan sudah berhenti. Semua sudah diperkirakan. Beritahu saya kapan keluarga Chu akan menjual. Turun. Baik. Jam 6. Lari 10.000 langkah. Keluarga Chu menjual 10.000 saham Chu Qinfeng. Kamu kalah, harga jatuh 1.800. Keluarga Chu terhenti selama sebulan. Tiba-tiba menjual lagi.
pasar pasti akan terguncang. Sekarang Chu Tingfeng pasti tidak bisa tenang. Tidak juga, dia sudah mempersiapkan segalanya hari ini. Hanya segini, tidak akan menggoyahkan. Lusa 1800. Bagus, bos Lu di ronde pertama memberi saya keuntungan. Sesuai keinginanmu. Kita harus turun dan bermain besar. Angpau. Tingfeng menjual semuanya saat ini. Pasar pasti akan kacau. Harga saham akan terus jatuh. Apakah ini memberi keluarga Lu kesempatan untuk membeli? Rugi beberapa miliar. Bagi keluarga Chu, itu hanya sebutir pasir di lautan. Saya ingin harga daging turun. Lalu bunuh diri. Atasan sudah menjual semuanya. Berdasarkan harga saham saat ini, kita rugi 4 miliar di putaran ini. Tidak masalah. Perhatikan Lu Xiaoze. Lihat kapan dia membeli. Kita beli lagi. Baiklah. Baiklah. Sekarang keluarga Chu sudah sepenuhnya terpuruk. Mereka setidaknya kehilangan 400 juta. Pasar saham anjlok. Sudah turun hingga 800. Sekarang keluarga Chu pasti tidak akan membeli. Aku juga tidak akan membeli. Begitu aku mulai membeli, dia pasti akan menjual dengan banyak. Kalau begitu, kita tunda sedikit. Kita coba bersabar. Tidak perlu. Mereka sudah menunjukkan itikat baik. Sekali rugi 400. Kebetulan aku menemani dia bermain. Di putaran ini, aku akan menurunkan harga hingga 500. Dengan begitu, membeli 8 kue seharga 10.000 itu bagus. Tuan, keluarga Lu membeli 10.000 saham. Segera beli 12.000 saham. Ya. Sutang, kamu cari aku untuk apa? Chen Yimo. Akhirnya kamu menang. Sekarang kamu pasti sangat senang, kan? Kamu memintaku datang, hanya untuk mendengar ini. Hahaha. Kamu benar-benar datang. Apa kamu tidak takut aku membunuhmu? Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu punya dukungan dari keluarga Lu. Tapi keluarga Lu juga tidak segalanya. Kamu masih ingin terbang ke dahan dan jadi Phoenix. Suatu saat, kamu pasti akan jatuh. Dan mungkin kamu tidak akan melihatnya. Benarkah? Sekarang, keluarga Lu sedang bersaing sengit dengan keluarga Chu, kan? Sutang, kamu mau apa? Kamu sudah pergi. Lalu, bagaimana dengan Lu Xiaoze? Panggil orang. Setelah beberapa putaran persaingan ini, pasar saham sekarang sudah naik ke 8.800. Lihat keluarga Lu dan keluarga Chu. Masing-masing sudah menginvestasikan sekitar 300 miliar. Bagus, si Jie. Berapa banyak dana kita dari luar negeri? 200 miliar. Beli semuanya? 200 miliar. Apakah harga Lu Xiao sekarang tidak menguntungkan? Aku akan membeli 200 miliar sekaligus. Nanti harga saham pasti akan naik, dan aku akan mendapatkan lebih banyak. Tenang saja, beli dengan baik. Tuan, keluarga Lu beli 200 miliar sekaligus. Sekarang harga saham naik dari 8.800 menjadi 12.000. Sepertinya Lu Xiaoze tidak punya banyak saham. Dia membeli. Berapa banyak saham yang berlipat ganda? Jika berlipat ganda, itu berarti lebih dari 540 miliar. Apakah itu terlalu besar? Kamu ngerti apa? Aku akan melangkah lebih jauh lagi. Berapa banyak uang yang dimiliki Lu Xiaoze? Tanpa uang, dia akan mati. Lalu, bagaimana jika dia punya uang? Ya sudah, lanjutkan saja untuk berjudi. Aku didukung oleh 3 konsorsium besar. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan keluarga Lu. Keluarga Lu sudah menggandakan asetnya. Chu Tingfeng, permainan kita resmi dimulai. Lu Xiao, tunggu saja. Aku baru saja menerima surat perintah penangkapan. Keluarga dan sudah mencapai 15.000. Terima kasih. Aktifkan semua aset di luar negeri. Beli dengan 500 miliar. Beli dengan 800 miliar. Beli lagi dengan 500 miliar. Berapa banyak yang kita miliki sekarang? Total nilainya 3.500 miliar. Jual semuanya? Jual semuanya. Lu Xiao, berarti kita pasti kalah. Kenapa kita bisa kalah? Total investasi kita baru 1.500 miliar. Sekarang nilainya 30 juta. Kita menang. Jadi, dalam pertarungan ini, kamu tidak benar-benar ingin menang. Keluarga Chu Tingfeng didukung oleh 3 konsorsium besar. Jika kita terus melanjutkan, aku mungkin tidak bisa menang. Jadi sekarang kita hanya perlu menjual. Pergi ambil sekitar 2.500 miliar dari tangan Chu Tianfeng. Sekarang, aku ingin tahu bagaimana dia akan menjelaskan kepada 3 konglomerat besar. Keluarga Lu semua menjual. Semua menjual? Apa yang ingin dilakukan Lu Xiaoze? Apakah dia ingin bermain seperti tadi lagi? Jangan-jangan sudah tidak ada kesempatan lagi. Apakah dia ingin menyerah? Menyerah. Jika dia menyerah, maka aku yang menang dalam perjudian ini. Lalu aku akan rugi beberapa ribu miliar.
Jika dia kalah dalam perjudian, tetapi mendapatkan beberapa ribu miliar, konglomerat tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagaimana ini? Sudah selesai, suamiku. Semuanya hilang. Apa yang sudah selesai, orang tua? Lihatlah dirimu, Wu Feng. Bagaimana kamu berbicara dengan ibuku? Jangan ganggu aku lagi. Lu Xiaoze mempermainkanku. Ting Feng, hei. Ting Feng. Wu Xiaoze, maksudmu apa? Kenapa Chu Sheng begitu marah? Wu Xiaoze itu bukan pria. Jika ingin bersaing, ya bersaing saja. Apa trik yang kau mainkan? Aku tidak bermain trik apapun. Hanya saja, dalam pertandingan ini, aku mengakui kalah. Baiklah, Lu Xiaoze, kalau begitu kamu, umumkan keluar bahwa keluargamu, Lu, tidak sebanding dengan keluargaku, Chu, bersedia mengakui kalah. Chu Xiao, kamu sangat sibuk. Apa ingatanmu tidak terlalu baik? Aku bantu ingatkan sedikit. Kita selalu berjanji untuk menjadi dewa perang. Tidak ada papan catur lain yang ada. Kamu ingin aku mengakui bahwa keluarga Lu tidak bisa mengalahkan keluarga Chu. Itu tidak mungkin, kan? Baiklah, jika memang tidak bisa mengalahkan, mari kita lanjutkan. Cukup 1 jam, aku sudah menghasilkan beberapa ratus miliar. Masih ada yang perlu dibandingkan. Atau kamu lebih baik pikirkan cara untuk menyudahi ini. Chu Xiao, sudah jatuh 4.000, mau dijual atau tidak? 3.800, mau dijual atau tidak? Tuan, Ting Feng, sekarang jual. Masih bisa mengurangi sedikit kerugian. Pergi. Ambil keputusan sendiri. Lu Xiaoze, kamu memang pandai bermain. Hanya dengan trik kecil itu, kamu pikir bisa mengalahkanku. Tapi beberapa ratus miliar bagiku tidak ada artinya. Chu Qin Feng, kali ini, hanya memberimu sedikit pelajaran kecil. Nanti kamu akan berterima kasih padaku. Kenapa? Chu Xiao, apakah kamu ingin bertindak sekarang? Chu, kamu mau 30 juta. Diam, siapa yang datang? Kenapa? Gu Tingfeng membuatmu jadi begini dengan ribuan miliar. Apakah kamu ingin menculik atau membunuh? Gu Xiaoze, aku akui kamu punya cara. Hari ini aku akan menunjukkan caraku padamu. Coba saja. Ayo. Ayo. Tidak heran dia adalah pengurus ketiga keluarga Lu. Ada apa? Chu Tianfeng, apakah kamu ingin turun tangan sendiri? Naga panjang tidak menindas ular di tanahnya. Hari ini aku kehilangan muka. Suatu hari nanti, aku akan mengambilnya kembali 2 kali lipat. Kemarin aku juga bilang begitu pada diriku sendiri. Tapi kalian telah menganiaya Yimo. Hari ini aku harus membalas 2 kali lipat. Hari ini hanya membuatmu kehilangan sedikit uang. Jika ada situasi seperti ini lagi di lain waktu, maka itu tidak akan hanya sebatas ini. Gu Xiaoze, kamu terlalu percaya diri. Meskipun hari ini aku rugi, tetapi kamu yang kalah. Kamu tidak punya kekuatan untuk dibandingkan dengan keluarga Chu. Apa artinya modal? Kamu bersembunyi di balik seorang wanita. Apakah kamu masih bisa disebut pria? Aku siap kapan saja. Aku bisa menemanimu bermain. Chu Xiao sudah jatuh ke 1.500. Pergi sana. Tunggu sebentar. Lu Xiaoze. Aku punya sebuah video di sini. Percayalah, kamu pasti akan sangat tertarik. Video pribadi? Aku tidak tertarik. Semoga kamu cepat berbicara. Apa? Kalian telah menculik Yimo. Xinji ya, hubungi Xiaoqing. Ada apa ini? Kakak. Aku minta maaf padamu. Kami terjebak dalam penyergapan. Kakak ipar diculik. Apa itu Fei Fei? Kamu ingin bermain api? Lu Xiaoye sudah ketakutan. Ya, kamu pikir si Teng mencarimu untuk apa? Untuk mengenang masa lalu. Kemarin kamu sendirian menghadapi aku, pasti sangat kesal. Biarkan mereka bilang tidak punya rumah. Sampai-sampai ingin memakan dagingmu, minum darahmu. Kemarin aku sudah menghubungi Sutang. Kamu di sini berperang. Dia pergi menghadapi Lin Yimo. Sutang, Lin Yimo membuatmu menderita seperti ini. Apakah itu tidak ada artinya? HMPH. Lalu apa yang bisa dilakukan? Aku punya satu cara untuk membalikkan keadaan. Menghadapi keluarga Lu dan Lin Yimo. Cepat katakan. Lu Xiaoze. Siapa yang menang sekarang? Katakan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu ingin menyelamatkan Lin Yimo, kamu harus mendengarkan aku. Satu orang ikut denganku. Lu Xiao, pergi sendirian terlalu berbahaya. Aku akan mengikuti mereka.
Sekarang aku bisa melakukan apa saja. Ini demi keselamatan Yimo. Lebih baik biarkan aku pergi sendirian. Kakak. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi saudara perempuanku, Lu Xiaoqing. Tunggu aku kembali, kita akan menghitung ini. Ah, jangan melawan. Itu tidak ada gunanya. Lebih baik kamu hemat tenaga. Katakan, jika aku menyelesaikan hal yang belum selesai kemarin, apa yang akan terjadi? Hahaha. Lu Xiaoze bukan bilang kamu tidak boleh merusak wajah, kan? Mari kita coba saja. Kalau aku menggores wajahmu sampai hancur. Kamu pikir Lu Xiaoze masih mau padamu? Hahaha, dia tidak akan mau lagi. Siapa yang mau sama monster jelek yang sudah dirusak wajahnya? Haha, Tian Yimo. Aku akan membuatmu jadi wanita terjelek di seluruh Wusheng. Aku akan menggores wajahmu dengan 18 luka yang tidak bisa disembuhkan. Hahaha. Tunggu sebentar. Merusak wajah itu terlalu biasa. Ada orang datang. Sudah mengikuti aku, si kecil ini, cukup lama. Jangan bilang aku tidak merawatmu. Hari ini biarkan kalian menikmati sedikit. Wanita ini sebenarnya cukup menarik. Ini murah untuk kalian berempat. Nikmati saja. Hahaha. Berhenti. Oh, datang lebih awal. Kalau bisa siaran langsung juga bagus. Ting Feng, kamu mau lihat? Aku belum pernah lihat langsung. Kalian sedang ngomong apa? Sultan, kemarin aku membiarkanmu pergi dengan mudah. Sekarang apa yang kamu lakukan benar-benar menggali kuburmu sendiri. Apa yang kamu lakukan sekarang benar-benar seperti menggali kubur sendiri. Dalam perjalanan kita akan naik keledai sambil melihat buku rekening. Kita lihat saja nanti. Chen Fei Fei, sebenarnya kamu mau apa sih? Oh Xiaoze, apakah kamu masih belum melihat situasi dengan jelas? Siapa yang lebih berkuasa, kan? Masih berteriak-teriak di sini. Katakan, kamu sebenarnya mau apa? Bukankah ini sudah cukup? Mari kita bicarakan dengan baik, tidak perlu teriak. Jangan banyak bicara. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku mau 350 triliunmu, dan semua aset di luar negeri. Kamu benar-benar berani. Luo Xiaoze, ini adalah soal pilihan. Kamu bisa memilih. Pilih semua asetmu. Atau pilih Lin Yinyi. Pilihlah. Jimo. Lu Xiaoze, sekarang kamu ragu. Jika ragu hanya 1 detik, itu adalah ketidakbertanggungan terhadap cinta sejati. Lu Xiaoze, biar aku bantu kamu. Kalian dengar, sebelum Lu Xiaoze menjawab, kalian sebelumnya sedang melakukan apa? Jangan sebutkan awalnya. Berhenti, ini untukmu. Chen Fei Fei. Aku akan memberikan semua asetku padamu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Mulai sekarang, jangan lagi menyasar Yimo. Uang sudah di tanganku. Aku ini siapa? Apakah Lin Yimo punya kualifikasi itu? Ah, kurus. Aku ingin mengalahkannya. Semua itu hanya barang duniawi. Sama sekali tidak berharga. Jangan perlakukan aku seperti ini. Sejak kamu berjanji untuk menjadi tunanganku. Kamu adalah separuh dari diriku. Kamu adalah segalanya bagiku. Aku hanya berharap ketika aku tidak memiliki apa-apa, kamu tidak akan membenciku. Aku tidak akan. Aku tidak akan. Aku akan selalu bersamamu. Selalu bersamamu. Sangat mengharukan. Aku sampai ingin menangis. Lu Xiao, transfer saja. Kak Fei Fei, kamu sudah berjanji padaku. Setelah mengatasi Lu Xiaoze, tolong bantu aku memulihkan keluarga Su. Apakah itu bisa dilakukan secara bersamaan? Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya berbicara syarat padaku. Chen Fei Fei, kamu selalu ingkar janji. Kalian semua tangkap Chen Fei Fei untukku. Apa kalian tuli? Aku suruh kalian tangkap dia.
Mereka bukan tuli. Mereka tidak mau mendengarkan perintah. Kalian semua belum merasakan dia, kan? Kalau begitu, rasakan dia. Seret dia keluar dan lakukan apa yang kalian mau. Haha, iya. Kamu tidak bisa begitu. Chen Feifei, kamu tidak bisa seperti ini. Chen Feifei, kamu tidak akan berakhir baik. Begitu 350 miliar itu ada di tanganku. Aku bisa membalas semua ini. Dan juga memberi penjelasan kepada 3 konglomerat besar. Siapa bilang 350 miliar itu untukmu? Fei Fei. 350 miliar itu untukmu. Asetnya di luar negeri akan dipindahkan ke nama kita. Aset di luar negeri itu bukan untukmu. Lalu dipindahkan ke siapa? Ke aku. Lu Xiaoqing. Sheng Zigao dan mereka satu kelompok. Saat penculikan, justru adikmu yang pertama kali bertindak. Lu Xiaoqing, kamu sedang melakukan apa? Aku sedang melakukan apa? Aku sedang mengambil kembali milikku. Kakak, kamu tidak merasa ini berlebihan, kan? Kaki ini. Kakak, lihat ini. Apa kamu benar-benar merasa aku berlebihan? Bukankah kamu juga terlalu egois? Apa kamu tidak bisa melihat masalah dari sudut pandang orang lain? Lu Xiaoqing, bagaimana bisa aku punya adik seperti kamu? Lu Xiaoze, bagaimana bisa aku punya kakak seperti kamu? Dari kecil sampai sekarang, apakah kamu pernah menganggapku sebagai adik? Dulu, karena kakek menyukaimu, kamu bisa dengan bebas merebut mainan yang aku suka. Setelah besar, Karena ayah menyukaimu, kamu bisa memilih industri yang kamu suka terlebih dahulu. Sedangkan aku hanya bisa menyukai barang-barang yang kamu tinggalkan. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Coba saja, coba. Kamu adalah anak sulung keluarga Lu. Semua orang mendengarkanmu. Semua orang tunduk padamu. Sedangkan aku sudah berapa banyak berkorban untuk keluarga Lu. Tidak ada hasil sama sekali. Bahkan tidak punya hak untuk memilih harta. Inilah yang disebut sebagai anak kedua keluarga Lu. Sebuah lelucon. Semua ini seharusnya diperjuangkan sendiri. Bukan bergantung pada orang lain. Kamu adalah orang yang paling tidak berhak mengatakan hal ini. apa yang tidak diberikan oleh keluargamu? Pilihlah area terbaik terlebih dahulu. Pilihlah industri yang paling berkualitas terlebih dahulu. Juga dilengkapi dengan pengelola keuangan terbaik untukmu. Kamu tidak benar-benar berpikir, semua ini didapatkan hanya karena dirimu sendiri, kan? Meskipun bukan karena aku sendiri. Tapi semua ini adalah milik keluarga Lu. Dan kamu. Benarkah kamu menyerahkan barang-barang keluarga Lu kepada orang luar? Orang luar. Apa maksudmu? Kekayaanmu di luar negeri yang diberikan padaku. Itu adalah milikku. Dan aku adalah pewaris keluarga Lu. Juga satu-satunya pewaris. Lalu apa dengan 350 miliar yang diberikan kepada Chen Feifei? Feifei juga bukan orang luar. Jika dia menikah denganku, semua barang adalah miliknya. Apa yang kamu katakan? Memberikan mas kawinmu kepada Feifei. Feifei. Apa yang dia katakan? Tidak mengerti kata-kata. Harus bertanya 2 kali. Chen Feifei, ya. Gu Tingfeng, kamu mau berkelahi? Ya, baiklah. Kalian berdua bersekongkol untuk menjadikanku sasaran, kan? Chen Feifei, apakah aku dianggap sebagai orang bodoh? Chu Tingfeng, aku kira keluarga Chu di Chudu bisa mengendalikan segalanya. Tak kusangka, kamu hanya harimau kertas yang bergantung pada konglomerat. Dalam hal kemampuan, kamu dibunuh oleh Lu Xiaoze dalam waktu singkat. Kehilangan ribuan miliar. Dalam hal strategi, kamu bahkan tidak sekuat Xiaoqing yang bisa bersabar. Kamu bilang kamu pantas untukku. Chen Feifei, aku sudah menanggung ribuan miliar demi kamu. Kamu yang bodoh. Xiaoqing, kamu bilang, bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak menyadari keadaan dirinya? Ju Tingfeng yang menonton drama di sini. Cepatlah kembali kepada tuanmu. Semua, pikirkan tentang ganti rugi ribuan miliar dari 3 konglomerat itu. Pembayaran. Chen Feifei. Beberapa hari ini aku mengalami semua kesulitan di Wusheng. Pasti akan kubalas 2 kali lipat kepada cucumu. Jangan minta muka tapi tidak tahu malu. Seandainya bukan karena kamu pernah membantu Feifei, aku tidak akan menjatuhkanmu saat kamu sedang kesusahan. Setelah kamu terputus, jangan merasa diri kamu hebat. Aku ingin kamu tidak bisa keluar dari tanganku. Apakah melepaskannya tidak menguntungkan bagi kita? Tenang saja. Setelah dia kembali, 3 konglomerat tidak akan membiarkannya. Berhenti, belum transfer uangnya. Harus transfer baru bisa bawa dia pergi. Apakah kamu ingin menelepon Kakak Xin, Mu Xiaoqing? Apa yang kamu lakukan pada Kakak Xin? Lu Xiaoqing, bagaimana dengan Kakak Xin? Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Hanya saja aku merasa dia terlalu banyak bicara, terlalu cerewet.
Aku menyumpal mulutnya dengan beberapa roti, supaya dia tidak bisa berbicara. Lalu, apa yang terjadi? Dia jadi cacat. Aku iri dengan wajah awet mudanya, tidak akan mati. Dasar brengsek. Sekarang kamu sudah pergi dari sisi Lin Yimo. Si bodoh ini pasti akan melakukan sesuatu lagi. Jadi, sekarang kamu hanya bisa mengalihkan sedikit harta sendiri. Kamu punya waktu 1 menit untuk melakukannya. Jika tidak, aku akan memanggil para serigala itu kembali untuk melayani Lin Yimo di depanmu, brengsek. Sekarang lakukan. Sudah siap. Transaksi sudah selesai. Sekarang saatnya untuk menyerahkan, kan? Dengar, aku tidak ingin melihatmu di Provinsi Wu lagi. Artinya, di Provinsi Wu tidak ada tempat untuk kalian. Pergi. Lu Xiaoqing, aku tanya kamu. Sekarang rencanamu sudah tercapai. Kamu tidak akan melakukan apa-apa pada ayah, kan? Tenang saja, Kak. Aku bukan orang yang tidak tahu aturan. Orang yang ingin aku hadapi hanya kamu. Semoga kamu menepati janjimu. Semoga keluarga lu bisa terus dipimpin olehmu, Lu Xiaoze. Teruslah memimpin cerita, Lu Xiaoze. Apa hakmu untuk mengajarku? Biasanya kamu sudah terbiasa jadi kakak, kan? Sampai sekarang kamu masih menunjuk-nunjuk aku. Sekarang kamu hanyalah anjing yang kehilangan rumah. Bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Apa hakmu untuk mengomentariku? Jangan hancurkan keluarga lu. Karena kalian membuat Xiaoqing gemarah, aku memberi kalian waktu 30 detik untuk pergi. Jika tidak, hati-hati aku akan menyesal. Chen Feifei, jangan terlalu bangga. Perbuatan buruk akan mendapatkan balasan. Waktu mulai sekarang. Xiaoz, sekarang kamu sudah kehilangan segalanya. Mari kita pergi. Cari tempat lain. Kamu sudah menjual semua aset di luar negeri. Kita harus bertahan hidup terlebih dahulu. Sekarang aku sudah kehilangan segalanya. Aku takut akan membebanimu. Bagaimana kalau kamu kembali ke luar negeri dulu? Kelola dengan baik dan tunggu sebentar. Lu Xiaozi, kamu menganggap aku ini siapa? Apa kamu pikir aku ini orang yang menjilat kekuasaan? Ikut denganmu saat kamu kaya dan berkuasa. Tapi saat kamu jatuh miskin, kita semua pergi masing-masing. Lagi pula, semua ini terjadi karena kamu. Tapi Aku tidak mengizinkanmu untuk mengatakan hal seperti itu lagi. Sekarang kamu tidak punya uang. Aku yang akan mengurusmu. Lu Xiaozi, awalnya aku bersama Lu Xiaoqi. kamu tidak perlu memberitahuku. Kamu tidak ingin tahu. Aku tidak perlu tahu. Itu adalah urusanmu di masa lalu. Sekarang, yang perlu aku tahu adalah aku adalah tunanganmu. Dan kamu juga mencintaiku. Itu sudah cukup. Baiklah, pergi cuci muka dulu. Istirahat yang baik malam ini. Baik. Yimo sudah bangun. Aku pergi ke restoran untuk mengambil sarapan. Makan sedikit dulu. Sebentar lagi. Tunggu aku di hotel, ya. Aku harus keluar sebentar. Kamu mau kemana? Aku harus pulang sebentar untuk melihat ayahku. Tapi Lu Xiaoqing kan tidak ada masalah. Aku hanya ingin pulang sebentar untuk melihat ayahku. Kalau begitu, kamu harus cepat pergi jika ada bahaya. Di mana ayah? Itu bukan urusanmu. Tadi aku baru pulang ke rumah, tapi tidak melihat ayah. Pulang ke rumah apa? Itu bukan rumahmu. Oh, kamu telah memasuki rumah orang tanpa izin. Aku bisa melaporkanmu ke polisi. Lu Xiaoqing, apa yang kamu lakukan pada ayah? Jangan bilang kamu bahkan tidak peduli pada ayahmu sendiri. Dia tetap ayahku. Aku tidak akan menyakitinya. Dia sudah bekerja keras seumur hidupnya. Dia sudah setuju untuk menyerahkan semua harta keluarga lu kepadaku untuk dikelola. Aku sudah menyiapkan rute perjalanan untuknya. Sekarang dia sudah pergi berlibur. Baik, Lu Xiaoqing. Sebaiknya kamu berkata jujur. Jika aku menemukan kamu berbohong, aku tidak akan memaafkanmu. Lu Xiaoze, apakah aku sudah bilang padamu? Sekarang, apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu padaku? Aku sudah menyuruhmu pergi dari Provinsi Wu, kamu tahu. Kenapa kamu belum pergi sampai sekarang? Begini. Mulai hari ini, aku akan mencarimu di seluruh provinsi Wu. Mulai hari ini, aku akan mencarimu di seluruh provinsi. Kamu tidak bisa masuk restoran, tidak bisa menginap di hotel. Lihat saja apakah kamu akan pergi. Aku akan pergi. Tapi kamu harus tahu, aku akan kembali cepat atau lambat. Baiklah, Kak Hao. Jika kamu benar-benar bisa kembali, adikku akan menunggu di sini. Aku akan membungkuk dan merendahkan diri. Selamat datang kembali, kakak. Bolehkah aku bilang, kakak silakan duduk. Lu Xiaoze, otakmu sudah rusak, pergi sana.
Sudah lama tidak berhubungan. Kenapa kamu tiba-tiba memikirkan aku hari ini? Bagaimana kabarmu belakangan ini? Bagaimana ya? Selama kamu tidak ada, semuanya baik-baik saja. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Aduh, tolonglah, biarkan aku tenang. Aku baru saja bilang, saat kamu tidak ada, aku baik-baik saja. Sekarang kamu mau ribut lagi. Tidak usah. Bye-bye. Dan... Ah, kamu ini sebenarnya siapa sih? Aku adalah pemimpin Istana Xiayao. Kami selalu menjadi mitra dengan Paviliun Rihyue. Tapi belakangan ini mereka ingkar janji dan berniat menghabisi kami. Hari itu menyerangku. Hampir saja aku kehilangan nyawaku. Untung ada kamu yang menyelamatkanku. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Tunggu sampai lukaku sembuh dan aku keluar rumah sakit. Aku akan menyelesaikannya. Kamu akan baik-baik saja. Kapan kamu keluar rumah sakit? Aku terkena luka tembak. Baru saja masuk rumah sakit hari ini. Tenang saja. Aku akan merawatmu. Kamu akan cepat sembuh. Aku tidak salahkan. Dengan perawatanku, kamu pasti cepat pulih, kan? Hei, ayo naik mobil. Setelah susah payah keluar rumah sakit, hari ini lebih baik tidak berjalan-jalan. Pilihan ini benar. Kamu bisa mengemudikah? Harus bisa. Rem, yang mana, yang mana? Kakakmu Xiaoze tidak membuatmu takut, kan? Apa kamu tidak bertemu paman? Tidak bertemu dia. Apakah itu berbahaya? Seharusnya tidak, kan? Tapi Lu Xiaoqing menguasai semua aset. Dan juga kekuasaan, mengambil alih ayah. Bahkan mengirim ayah ke luar negeri untuk berlibur. Yang penting tidak ada bahaya. Yang lainnya hanya hal kecil. Tapi ayah sudah tua. Aku khawatir dia tiba-tiba mengetahui bahwa Lu Xiaoqing jadi seperti ini. Dia mungkin tidak akan bisa menerimanya. Oh, masih berlama-lama di sini ya, Chen Feifei. Kamu datang untuk apa? Jangan-jangan kamu lupa apa yang aku katakan kemarin. Aku bilang kamu pergi. Hewan, hotel dan restoran di sini tidak akan menerima kamu. Tidak mengerti. Kamu benar-benar punya waktu kosong. Bahkan datang sendiri untuk mengusirku. Hari ini aku sudah menghasilkan 350 miliar. Kenapa aku harus repot-repot? Lagi pula aku suka melihat kalian yang terpuruk. Dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak perlu kamu mengusir. Kami akan pergi sendiri. Bukankah ini Lu Xiao? Kenapa hari ini bicara jadi lembut sekali? Pada akhirnya, tidak punya uang berarti tidak punya keberanian. Kalian punya waktu 5 menit untuk pergi. Jika dalam 5 menit belum pergi, aku akan memanggil orang untuk mengusir kalian. Chen Feifei, orang kecil yang merasa berhasil, memperlihatkan dengan sangat baik. Jangan terlalu bangga dulu. Putaran nasib. Kamu tidak akan bertahan lama. Suatu hari nanti, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Kamu keras kepala. Sekarang saja tempat tinggalmu tidak ada. Apa hakmu untuk berbicara dengan saya di sini? Apalagi dengan gaya dan penampilanmu. Mungkin kamu akan menemukan seseorang seperti Li Xiao, Wang Xiao. Sayang sekali kita kehilangan perasaan mendalam dari Lu Xiao. Lin Yimo. Aku sangat menantikan itu. Aku menunggu kamu kembali di sini. Harapanmu akan terwujud. Baiklah, tapi sekarang tinggal 3 menit. Tidak perlu 3 menit. Bahkan 1 menit lebih lama pun sudah menjijikan. Sudah di ujung tanduk, masih saja keras kepala. Bersihkan mulutmu. Mulutku pasti bersih. Coba rasakan, Xiao Luo, Xiao Ze. Ini menjijikan. Ayo pergi, Lin Yimo. Jangan kira kamu aman sekarang. Aku akan terus mengawasi kamu, agar kamu tidak bisa tenang. Kita lihat saja nanti. Maaf, saus sendok telah membuatmu seperti ini. Bodoh. Kamu adalah tunanganku. Aku akan bekerja keras untuk mencari uang, lalu menikahimu. Xinjie. Xinjie. Aku adalah Xinjie. Lihatlah aku. Aku Xiao De. Apa kamu tidak mengenaliku? Itu semua karena Lu Xiaoqing.
Xinjie, maafkan aku. Aku yang membuatmu menderita. Xinjie, bolehkah aku melihat wajahmu? Jika tidak membalas dendam ini, aku, Lu Xiaoze, bersumpah tidak akan menjadi manusia. Xiao Zege, ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Bicara tentang apa? Tentang 6 bulan itu. 6 bulan aku menghilang. Sebenarnya aku juga penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kamu tidak pernah bilang. Aku juga tidak bisa bertanya padamu. Tahun itu sangat ajaib. Aku bertemu seseorang. Seorang pria. Hari itu aku bertemu Ye Sun Huan. Dia dijebak oleh seseorang bernama Ryu Tang. Aku menyelamatkannya. Oleh karena itu, orang-orang dari Sun Moon Hall ingin membalas dendam padaku. Jadi, demi keselamatanku, dia tidak membiarkanku keluar. Si Ye Sun Huan ini, dia siapa sih? Dia baru berusia 30-an. Dia adalah pemimpin dari Hall Santai. Awalnya, aku juga tidak tahu apa itu Hall Santai. Setelah mencari tahu, Hall Santai adalah organisasi keuangan terbesar di daerah ini, mengendalikan kode keuangan di negara ini. Tapi, lawannya, Sun Moon Hall, setara dengannya. Hingga suatu hari, dia secara resmi berperang dengan Sun Moon Hall. Demi kamu. Bukan, jangan berpikir macam-macam. Aku dan dia seperti saudara. Pada hari yang tidak ada masalah. Setelah berangkat, aku juga diam-diam mengikutinya. Ketika aku tiba, di aula sudah banyak orang yang jatuh. Hanya tersisa Ye Sun Huan dan anak buahnya. Kamu tidak apa-apakan. Hati-hati. Panggil orang untuk bawa ke rumah sakit. Lalu bagaimana? Setelah itu, aku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan darurat. Sudah terlepas dari bahaya hidup, tapi perlu istirahat beberapa bulan. Jadi, sudah menghilang begitu lama. Selama aku beristirahat, Ye Sun Huan benar-benar menghabisi Ri Hiwetang. Jadi setelah lukaku sembuh, dia membiarkanku pergi untuk menjalani kehidupan yang normal. Dia begitu mudahnya membiarkanmu pergi. Lukamu sudah benar-benar sembuh. Mulai hari ini, kamu bisa kembali. Benarkah bisa kembali? Hidupku yang seperti ini bagaimana mungkin cocok untukmu? Kembalilah. Sepertinya kamu hampir menangis. Kamu tidak akan merasa berat meninggalkanku, kan? Kamu tidak jatuh cinta padaku, kan? Jangan berlebihan. Kalau begitu, aku benar-benar pergi. Ayo pergi. Tidak jadi pergi. Tidak jadi pergi. Maka kamu janji padaku satu hal. Apa itu? Ayo bersaudara. Bersaudara, kenapa? Menjadi saudara denganku adalah keberuntunganmu. Tahu tidak? Iya, baiklah, kita bersaudara. Ming, kamu telah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Mencari kesenangan semalam. Seumur hidupku pun tidak bisa membalas budi baikmu. Mulai sekarang, selama kamu memiliki kebutuhan apapun, aku akan selalu siap sedia. Tidak begitu serius kok. Tapi, setiap kali aku muncul di dekatmu, ada bahaya. Mungkin ini karena kita tidak cocok. Oleh karena itu, mulai sekarang, aku tidak akan muncul di dekatmu lagi. Namun, 6 bulan ini benar-benar luar biasa. Jadi kita bersaudara. Untuk mengenang 6 bulan ini, menjadi saudara yang tidak akan pernah bertemu. Jadi kalian menjadi saudara yang tidak akan pernah bertemu. Sejak saat itu, kita tidak pernah berhubungan lagi. Aku juga tidak merasa ada masalah yang bisa mengganggunya. Jadi kali ini, kamu ingin minta bantuannya? Bukan, Kak Xiaoze. Jangan salah paham. Aku bilang ini bukan untuk menyebut orang itu. Bodoh, kamu sudah jelas sekali. Bagaimana aku bisa salah paham? Aku hanya merasa kita tidak bisa membiarkan orang lain menganiaya kita begitu saja. Lagi pula, kamu sudah berkorban begitu banyak untukku. Kita seharusnya mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Memang kita harus mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Tapi sebagai seorang pria, aku harus berjuang dengan kemampuanku sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Kamu masih marah? Ya. Tidak, aku hanya merasa. Kak Xin, maksudmu apa? Kak Xin bilang kamu jangan keras kepala. Ini tidak ada hubungannya dengan pria atau wanita. Kak Xin, apa kamu juga berpikir begitu? Jadi, kita tunggu Kak Ye Sun Huan datang ke sini. Adik, inilah cara kamu menerima tamu. Aku tidak punya uang. Apa yang terjadi?
Kenapa jadi begini? Aku akan memperkenalkan diri dulu. Ini kakak angkatku, Ye Sun Huan. Ini tunanganku, Lu Xiaozi. Ayo duduk dan bicaralah. Ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam beberapa hari, proyek terbesar di Provinsi Wu akan diluncurkan. Melihat tren sekarang, tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Tapi aku masih khawatir tentang Chu Tingfeng. Bagaimanapun juga, dia didukung oleh 3 konglomerat besar. 3 konglomerat masih miliknya. Apa maksudnya? Dia kehilangan ribuan miliar dalam 1 hari. 3 konglomerat masih mau berurusan dengannya. Tidak mencari masalah dengannya saja sudah syukur. Jadi semuanya akan menjadi milik kita. Hahaha. Berdasarkan yang kalian katakan, Chu Tingfeng sudah bukan musuh kalian lagi. Ya, musuh sebenarnya adalah Lu Xiaoqing dan Chen Feifei. Betul, kan? Iya. Lalu, bagaimana selanjutnya? 3 hari lagi. Proyek terbesar di Fog Province akan diluncurkan. Kami siap untuk menyerang di pasar saham. Tapi, kalian juga menggunakan cara yang sama untuk menghadapi Chu Tingfeng sebelumnya. Kalian rasa kali ini berhasil. Tidak takut 1000 cara. Yang ditakuti adalah 1 cara yang jitu. Apalagi Lu Xiaoqing. Dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya melawan saya. Tanpa memikirkan konsekuensinya. Butuh berapa banyak dana? 1000 miliar. Baik, saya kasih kamu 5000 miliar. Apa? Ini sudah diberikan padaku. Iya. Kamu adalah tunangan Yimo. Ganti untuk Yimo keluar. Mengambil kembali apa yang menjadi hakmu adalah hal yang seharusnya kamu lakukan. Bukan saya, tapi saya sebagai kakaknya. Ganti untuk Yimo keluar. Tapi pelaksanaannya yang konkret. Mengembalikan kehormatan itu harus kamu sendiri. Menurutmu bagaimana, Yimo? Terima kasih, Kak Sun Huan. 3 hari kemudian, saya berharap menerima kabar baik tentang kemenangan besar kalian. Terima kasih. Dana akan ditransfer ke rekeningmu besok. Sudah terbang seharian. Sepertinya kalian juga tidak akan mengundang saya untuk menginap di hotel. Saya akan mencari hotel sendiri untuk istirahat. Xiaoqian, saya sudah sampai di hotel. Baik, saya akan pesan kamar untuk klienmu. Oke. Handphone. Tolong ambil handphone saya. Saya akan menggali tanah 3 kaki untuk menemukanmu. Sudahlah, mari kita pesan hotel dulu. Sangat menjengkelkan. Apa kamu buta? Siapa saya? Kamu bahkan tidak mengenal saya. Maaf, Nona. Aturan hotel mengharuskan Anda membayar terlebih dahulu. Apakah saya orang yang kekurangan uang? Uang saya banyak sampai bisa menghancurkanmu. Handphone saya dicuri. Nanti saya berikan padamu. Maaf, saya benar-benar tidak bisa membukakan kamar untukmu. Biarkan saya yang melayani, Nona. Tolong bantu saya untuk menyewa 1 lagi. Kalian membuat kartu AG. Kartu ini dimiliki oleh sangat sedikit orang di seluruh dunia. Ingat terakhir kali menemani Chu Jianfeng untuk mengurus kartu ini. Dia ditolak karena kekurangan dana. Sebenarnya, kenapa Anda mau membantu saya? Hanya sekadar membantu. Seorang wanita cantik tidak seharusnya berada dalam situasi canggung. Setidaknya, saya tidak akan membiarkannya. Apakah Anda sedang memuji saya? Itu adalah kenyataan. Boleh tahu nama Anda? Kita hanya bertemu secara kebetulan. Kenapa harus peduli? Bagaimana kalau kita pergi minum sesuatu? Kenapa? Apakah Anda tidak berpikir bahwa saya bahkan tidak bisa membayar untuk secangkir minuman? Orang asing. Kenapa kamu datang ke provinsiku? Membalas budi. Apakah kamu suka bergaul dengan banyak orang? Katakan saja, apa yang kamu inginkan? Saya tidak butuh uang. Sudah berapa lama kamu menggunakan pena ini? Sudah bertahun-tahun. Saya ambil ya. Aku ambil ya. Kamu bukan tanya apa yang aku mau. Aku mau utang 1 permohonan pribadi. Apa aku tidak bisa melunasinya? Aku tidak peduli. Nanti kalau aku terdesak, begitu kamu lihat pena ini, kamu harus bayar. Permohonan ini, benarkah kita tidak saling bertanya nama? Dalam kesunyian sungai yang dingin, untuk apa mencantumkan nama? Pertemuan ini, untuk apa harus saling mengenal? Kemarin malam kamu pergi kemana? Jangan bilang, di tempat barang hilang. Aku bahkan bisa dirampok ponselku. Tanpa ponsel, aku mengalami banyak kesulitan. Tak ada kendaraan yang bisa didapat. Jalan kaki pulang. Ponselmu sudah aku temukan kembali. Geng yang merampok ponselmu. Beri aku 1 toilet untuk anak buahku di bawah. Ketika aku melihat sampul ponsel itu milikmu, aku langsung mengembalikannya sendiri. Kenapa kamu bawa pulpen itu? Ini bukan pulpen. Ini adalah jimat keselamatan. Siapa yang percaya omong kosong ini? Uang untuk Limo dan Ye Sun Huan sudah sampai. Kali ini aku akan melihatmu. Tenang saja. Aku pasti akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Biarkan mereka, sekelompok badut ini, mendapatkan hukuman yang layak. Yo, pelajar,
Bangkitlah dari tempat kamu jatuh. Aku akan mengambil kembali yang menjadi milikku. Tentu saja. Aku juga tidak butuh barang murahan itu. Chu Tingfeng, jangan sembarangan menuduh. Aku sudah menemanimu begitu lama. Apa yang aku dapatkan? Jadi semua ini adalah hasil usahaku. Chu Tingfeng, pikirkan baik-baik. Hari ini, keluarga Chu akan bertahan. Hanya dalam satu pertarungan. Siapa yang akan mati? Belum tentu. Hari ini, 3 konglomerat akan dibersihkan. Biarkan aku membunuhmu dengan tanganku sendiri di sini. Kedepannya, keluarga harimau akan menjadi yang terkuat. Lin Yimo, kamu datang ke sini untuk apa? Kenapa masih ada di sini? Apakah kamu menganggap aku bercanda? Kamu bisa datang, jadi kami juga bisa datang. Yo. Sepertinya kakak ini sudah marah. Jangan panggil aku kakak, itu sial. Bodoh, masih ada 5 menit lagi. Tenang saja, santai, kita pasti bisa. Jika ketiga perwakilan hari ini memberikan dukungan penuh, aku pasti akan mengembalikan 2 kali lipat kepada kalian. Tingfeng, terakhir kali kamu kehilangan lebih dari 3 triliun dalam satu hari. Kami ikut terlibat. Kali ini, kamu harus menggunakan semua asetmu untuk berjuang. Jika pada akhirnya diperlukan, kami dari 3 konglomerat besar akan memberikan dukungan penuh. Baiklah. Di pihak Chu Tingfeng, 3 keluarga besar akan turun langsung. Apakah kita bisa merasa tenang? Saya sudah punya rencana. Lalu bagaimana dengan Lin Yimo? Hari ini biarkan kita lupakan semuanya. Saya masih merasa khawatir. Saya akan pergi melihatnya. Oh ya. Tolong pergi ke rumahku. Cek apakah ayah masih ada. Saya sedikit khawatir tentang keselamatannya. HMPH. Kamu datang untuk apa? Takut padaku. Takut kamu nanti menangis. Bebek mati yang keras kepala. Dasar jahat, saya hanya penasaran. Dalam waktu singkat, di mana kamu mendapatkan uang lagi? Jangan-jangan kamu diam-diam mencari pria lain di luar tanpa sepengetahuan Lu Xiao. Saya tidak akan jijik dengan cara-caramu itu. Bagaimana? Sudah mendapatkan informasi. Lin Yimo tampaknya sangat percaya diri. Sepertinya ada dukungan yang kuat di belakangnya. Apakah akan ada masalah? Dalam waktu 4 atau 5 hari. Dari mana dia bisa menemukan orang bodoh yang begitu berkuasa? Seluruh provinsi sudah hancur. Dan yang menggantikan 4 keluarga besar itu. Semuanya sudah saya atur. Mungkin ini adalah hal yang aneh. Apakah kamu baru-baru ini bertemu dengan Shen Yi? Untuk apa saya bertemu dengannya? Shen Yi selalu mencintai Sutang. Sebelumnya kita menghadapi Sutang, dan, sebaliknya, dia membantu Lin Yimo. Itu juga bukan tidak mungkin. Shen Yi memang selalu tertarik pada Lin Yimo. Dia pernah mengejarnya beberapa kali sebelumnya. Namun, semua kali ditolak. Ditambah dengan beberapa kejadian ini. Dia tidak akan ragu untuk membantu Lin Yimo. Seorang Shen Yi kecil tidak bisa membuat gelombang besar. Setelah hari ini berlalu, selama Lu Xiaoze terjun ke pasar saham, saya pasti akan membuat keluarga Lu bangkrut. Memang benar, sebuah sayap kecil tidak bisa membuat gelombang besar. Yang kamu khawatirkan sekarang adalah Chu Tingfeng. Siapa tahu dia akan mati dengan sangat mengenaskan. Hari ini, selama 3 wakil mendukung saya dengan kuat, saya pasti akan membalas dendam. Jangan khawatir. Di depan, beli saja apa yang perlu dibeli. Sampai uangmu tidak bisa bertahan lagi. Kita harus bersatu untuk bertindak. Sudah dibuka dengan harga pasar 8.300. Beli 83 miliar. 100.000 saham. Baik. Lu Xiao sudah mulai bertransaksi. Beli 100.000 saham. Lu Xiao sudah mulai bertransaksi. Beli 100.000 saham. Tidak usah, aku lihat semua orang sedang membeli besar-besaran. Harga terus naik. Kita berhenti sejenak atau terus membeli. Saat seperti ini, kita tidak boleh berhenti. Lu Xiaoqing dan Chu Tingfeng terus membeli. Harga pasti akan melonjak. Jika tiba-tiba berhenti sekarang, membeli lagi nanti pasti akan merugikan. Kalau begitu terus beli. Beli 5 juta. Chu Xiao sekarang sudah masuk putaran kelima. Sekarang harga sangat tinggi. Jika kita jual sekarang, kita akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Tapi jika kita terus membeli sekarang, harga tidak perlu ditakutkan. Jual pada tanggal 6. Aku ini siapa? Aku kan sudah langsung mengaku kalah. Kamu kan cuma khawatir harganya terlalu tinggi. Aku diwakili oleh 3 konglomerat besar di sini.
Aku akan menggadaikan semua tanah milik keluargaku untuk menjaminkan 1.000 miliar padamu. Baik. Masih mau ikut di perjalanan? Chu Tingfeng? Ya, sudah hampir. Sudah tidak ada jalan keluar. Saatnya untuk menarik jaring. Ayo ikut aku untuk melihat Chu Tingfeng. Xiao Qing, sebenarnya kamu mau menjual obat apa sih? Setelah pergi, kamu akan tahu. Semua saham harus dijual. 3 wakil. Sekarang saatnya kalian membantu aku. Lu Xiao, apa kamu sudah kehabisan uang? Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk melihat siapa yang mati. Belum tentu siapa yang akan mati. Lu Xiao Qing, jangan-jangan kamu sudah kehabisan uang. Jendela saham jatuh. Jatuh. Xiao, kita sudah rugi 1.000 miliar. Lu Xiao Qing, kamu pakai trik kakakmu? Ya, dia sekarang sudah tidak berguna. Sekarang aku punya banyak uang. Dengan uang, kamu bahkan tidak punya tanah milik keluarga Chu. Kamu punya uang berapa? 3 konglomerat besar terhubung dengan keluarga Chu. Urusan saya tidak perlu kamu khawatirkan. Kalau begitu saya memang harus khawatir sedikit. Tuan-tuan perwakilan, perjanjian kerjasama kita resmi dimulai. Apa maksudnya? Saya berjanji setelah urusan ini selesai, semua tanah milik keluarga Chu akan menjadi milik kalian. Ini adalah itikat baik saya, tuan-tuan perwakilan. Mari kita bekerja sama dengan baik. Asalkan mengikuti rencana saya, semua tanah milik keluarga Chu akan menjadi milik kalian. Namun untuk kerjasama selanjutnya, kita masih bergantung pada kalian. Tuan Lu, kami setuju. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan, ya. Kalian bersatu melawan saya. Tuan, sudah tertekan lagi. Tuan, cepat putuskan. Masih ada waktu untuk memperbaiki kerugian. Hanya dengan ketahanan ini. Tuan-tuan perwakilan, sebaiknya kalian ikut saya ke tempat kami. Mari kita diskusikan rencana besar bersama. Baik, Tuan Lu. Silakan terus bertumpuk. Tindakan Tuan Lu King pasti normal. Jika bukan karena dia punya rencana jahat, kamu pasti tidak berani mengungkap semuanya. Jangan-jangan dia punya rencana lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita sudah kehilangan banyak. Pertama, tetap tenang, jangan panik. Meskipun sekarang Lu Xiaoqin sudah menguasai semuanya, memang telah menyebabkan gejolak di pasar saham. Tapi selama kita terus berusaha, pasti kita bisa menstabilkan pasar. Pak Direktur. Kenapa kamu? Kenapa kamu begitu bodoh? Aku datang terlambat. Aku sudah menemukan bukti kejahatan Chen Feifei. Seharusnya kita bisa mengirim dia ke penjara bersama. Kenapa kamu? Kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Beli kembali. Mari kita hadapi Lu Xiao dengan baik. Lu Xiaoqin sudah masuk. Sekarang harganya mulai naik lagi. Ayo, lihat kamu beli. Beli lagi. Saudaraku yang bodoh, kita sudah kehabisan uang. Semua sudah diinvestasikan. Jika kita jual semua sekarang, kita masih bisa untung. Tapi Luo Xiaoqing dan Chen Feifei mereka. Sekarang kalau kita jual, kita bisa dapat uang. Kita bisa hidup dengan baik. Tapi mulai sekarang, Lu Xiao, tolong kamu bertindak semau kamu. Lu Xiao, realitas dan gengsi. Kamu pilih yang mana? Yimo, Ayo kita jual dan pergi. Cuma segini saja. Dalam beberapa hari, kita bisa kumpulkan ribuan miliar. Bagus. Kalau tidak, mumpung sekarang kamu pegang uangmu. Cepat pergi. Semakin jauh semakin baik. Jadi penakut saja. Lu Xiao, kamu mulai merasa bangga. Jika kita semua jual, kamu pikir kamu bisa baik-baik saja. Pasar pasti akan jatuh. Kamu tidak akan bisa untung. Wanita ya wanita. Hai. Belakangan ini, aku didukung oleh 3 konglomerat besar. Berapapun uangnya, aku bisa bayar. Lagi pula, apa pengaruhmu, Dewa Mobil, padaku? Limo, ayo kita jual. Xiao Ze, kamu harus berpikir matang-matang. Apa kamu mau mereka berjuang untukmu? Gengsi ini tidak ada artinya. Baik, Liu Xiaoze. Kamu benar-benar pengecut. Ya, Lin Yimo. Cepatlah. Kalau kita menarik investasi dulu, kamu bahkan tidak punya uang untuk pulang. Loh. Lu Xiao dan yang lainnya menarik diri dari pasar. Harganya sedang turun. Mereka menarik berapa banyak, kita beli sebanyak itu. Aku yang akan menentukan harga. Tapi dana yang tersedia tidak cukup. 3 perwakilan. Selanjutnya, kami serahkan kepada kalian. Baik, dalam 1 menit kami akan siap. Lu Xiaoze, Lin Yimo. Pergi sana. Yimo, kita pergi. Tidak usah peduli padanya. Kita langsung pergi.
Ya, HMPH. Kenapa dia datang? Apa dia ada hubungan dengan Lin Yimo? Sun Huangge. Sun Huangge. Nama yang bagus. Mencari kesenangan di mana-mana. Sun Huangge. Kalian kenal? Tidak kenal. Oh ya? Jadi benar-benar pergi seperti ini? Ya, kamu ingin lebih aman dan dapat sedikit uang. Uang itu untuk Yimo, kan? Jadi kamu menggunakan modal saya untuk berjudi, ya? Ternyata benar. Aku bilang dari mana uang ini. Ternyata benar-benar dari si brengsek itu. Chen Pei Pei. Jangan harap kamu bisa berkata manis di sini. Kamu kira semua orang sama seperti kamu. Seperti aku. Aku bukan tipe yang tidur dengan siapa saja dan mengambil uang mereka. Lu Xiaoze, jika kamu sudah memilih untuk menyerah, aku berharap kamu bisa bersikap seperti pria. Jangan pernah muncul lagi di Wuyang. Hei, Lu Xiaoze. Aku memberikan modal padamu bukan untuk kamu mendapatkan uang sedikit ini. Itu karena kamu bilang padaku, bahwa kamu ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikmu dan Yimo. Itulah sebabnya aku mendukungmu. Teman, kamu tidak perlu terjun ke dalam air kotor ini. Hei, aku sudah pasti akan terjun ke dalam air ini. Kamu tahu siapa yang berkuasa di tempat ini. Xiao King, tenanglah dulu. Di luar sana ada orang lain. Lalu, kenapa? Sekarang keluarga lu kami sudah menguasai wilayah ini. Apalagi dengan dukungan dari 3 konglomerat besar. Siapa yang perlu aku hiraukan? Sepertinya Chen Cece sangat mengenalmu. Jika tidak, dengan sifatnya yang sombong, bagaimana mungkin dia tiba-tiba kalah? Saham Lu Xiaoze terus merosot. Jika kita tidak bertindak sekarang, kerugian kita akan cukup besar. Apakah uang dari 3 konsorsium sudah datang? Sudah datang sebagian. Kalau begitu, beli semua sekarang. Pertahankan harga terlebih dahulu. Tunggu sampai semua uang masuk. Baru kita beli. Harga pasti akan naik. Dia didukung oleh dana dari 3 konsorsium. Jika harga naik kembali, maka dia telah berhasil menyelamatkan diri. Biarkan saja 3 konsorsium tidak memberikan uang. Apa yang kalian katakan? Biarkan 3 konsorsium tidak memberi saya uang. Benar-benar seperti anak naga lahir dari naga, anak Phoenix lahir dari Phoenix. Anak tikus pasti bisa menggali lubang. Sekelompok orang yang berpikir tidak waras berkumpul bersama. Kalian tahu bagaimana eksistensi 3 konsorsium itu? Coba ceritakan. 3 konsorsium menguasai nadi ekonomi seluruh provinsi. Dana di belakangnya bahkan lebih dari yang kalian bayangkan. Kedengarannya cukup mengesankan. Hahaha. Apa hubungannya denganmu? Sekarang saya sudah menjadi perwakilan dari 3 konsorsium di provinsi ini. Saya sudah bekerja sama dengan mereka secara mendalam. Lu Xiaoze. Bukankah kamu selalu meremehkan saya? Bukankah kamu takut saya akan menghancurkan keluarga lu? Saya telah melakukannya. Hal yang tidak bisa kamu dan orang tua lakukan seumur hidup. Berhasil menarik 3 konsorsium ke dalam kendali saya. Lu Xiaoqing akan diabadikan dalam sejarah. Apakah cara seperti ini membuatmu terlihat hebat? Ini benar-benar membuat keluarga lu kita kehilangan muka. Jangan cemberut, tunggu sampai aku mendapatkan uangnya. Kamu hanya tahu tentang pemenang dan pecundang. Baiklah, kalau begitu, biarkan mereka tidak memberimu uang. Lihat apakah kamu bisa melakukannya. Atau kita beli dalam jumlah besar. Atau kita pergi saja. Jangan omong kosong di sini. Apa kamu sudah lupa siapa aku? Kamu adalah anaknya ibumu. Kenapa berpura-pura? Pergi sana. Aku tahu. Tentu saja, pemilik toko yang sombong, mengendalikan perekonomian beberapa keluarga besar di seluruh dunia. Mengendalikan kode ekonomi beberapa keluarga besar di seluruh dunia. Tuan Lu, uangmu sudah sepenuhnya ditransfer ke akunmu. 3 perwakilan. Kalian datang tepat pada waktunya. Tadi ada sekelompok orang kecil yang bilang, ingin menghentikan kalian untuk bekerja sama denganku. Siapa yang berani bicara sebesar itu? Hormat kepada Tuan. 3 perwakilan. Apa yang kalian lakukan ini? Kak Sufen, kamu luar biasa. Haha, silakan duduk. 3 perwakilan. Sudah lama tidak bertemu. Tidak menyangka. Kali ini kita bertemu di Provinsi Wu. Tidak tahu pemilik toko datang ke provinsi kita. Telah mengabaikan pemilik toko. Mohon maaf kepada pemilik toko. Kata-kata ini terlalu berlebihan. Tetapi, sebenarnya ada satu hal yang perlu sedikit kerjasama. Silakan bicara, pemilik toko. Cabut semua tuduhan terhadap Lu Xiaoqing. Segera berlaku. Lu Xiaozu, silakan kembalikan investasi kami. Membuat pemilik toko marah. Kamu akan terjerumus dalam kesulitan yang tak terhindarkan. Nona, terima kasih. Kamu tidak akan melakukan ini padaku, kan? Biarkan aku tenang sejenak. Chen Fei Fei, kau benar-benar jahat. Ternyata kamu orang yang egois. Xiao King, kamu sekarang sangat kacau. Kamu memaksaku untuk menusuk dari belakang. Pemilik toko, sudah lama tidak bertemu. Manfaatkan kesempatan ini. Silakan pindah ke sebelah. Aku ingin melaporkan sesuatu. Baik. Ini bukan urusanku. Aku akan pergi dulu. Kakak, tolong selamatkan aku. Kak, aku tahu aku salah. Dia adikmu sendiri. Loh, kamu tidak benar-benar ingin membunuhnya, kan? Sekarang kamu tahu dia kakakmu. Apakah kamu pernah memikirkan jalan keluar saat menghadapi dia? Kakak ipar,
kakak ipar. Aku tahu aku salah. Aku hanya dipenuhi oleh nafsu dan keserakahan. Kakak ipar, maafkan aku. Ya, sekarang kamu baru tahu. Ya, kenapa kamu pergi? Itu. Aku tahu aku salah. Aku pasti akan berubah dan memperbaiki diri. Kak, Kita masing-masing harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Aku sama, kamu juga sama. Haruskah kita benar-benar membunuh semua orang? hati-hati, Sob. Berhentilah. Lebih baik kamu pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kak Sin. Ada apa ini? Ah. Apa maksud Kak Mosin? Kakek Lu dibunuh oleh Yang Master Lu. Kak, Dengarkan aku menjelaskan. Aku tidak bermaksud menyakitimu. aku hanya menyuruhnya menyerahkan harta dan uang kepada ayahku. Dia tidak mau, malah memukulku dengan tongkat baseball. Lalu, aku secara tidak sengaja membunuhnya. Xiaoqing membunuh ayah kandungnya sendiri. Tak ada tempat untuknya di 1000 mil. Hari ini aku membalas dendam untuk ayah angkatku. Kakak, Apa salahnya kamu mencintainya? Kenapa kamu harus membunuhnya? Apa kamu melakukan ini demi nama dan kekayaan? Bahkan tidak mengampuni keluargamu sendiri. Kakak, aku tidak sengaja membunuh ayahku. Aku tahu aku salah. Kakak, maafkan aku, ya. Saudara Santo, jangan. Bawa kamu ke penjara. Chen Fei Fei, berhentilah. Lin Yimo, kenapa kamu berhak? Apa maksudmu berhak? Kenapa semua keberuntungan terjadi padamu? Kenapa ada satu penjaga setelah yang lain? Kenapa saat kamu bertemu dia, kamu langsung runtuh? Karena dia baik hati. Karena dia tidak memiliki niat jahat terhadap orang lain. Hubungan antar manusia itu saling menguntungkan. Apa yang tidak kamu miliki adalah karena kamu tidak layak. Lu Xiaozi, kamu pikir kamu bisa berdiri di sini seperti seorang suci? Apakah kamu sudah menjadi seorang suci? Apa kamu pikir kamu bisa berada di sisi Lin Yimo selamanya? Aku tidak perlu selamanya berada di sisinya. Yang penting dia selamanya bahagia dan ceria. Chen Fei Fei, silakan pergi. Mulai hari ini, semua urusan kita akan dihapus. Bagus sekali, semua dihapus begitu saja. Lin Yimo, apa aku harus berterima kasih padamu? Chen Fei Fei, jangan terlalu berlebihan. Aku tidak ingin membuat semuanya berakhir dengan buruk. Semua kejahatan yang kau lakukan, suatu hari pasti akan terbalas. Cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Lin Yimo, kau bisa bangkit kembali. Aku, Chen Fei Fei, juga bisa. Chen Yi, Chen Fei Fei. Kau sangat kejam, kau telah menyakiti Sutang. Aku ingin kau membayar nyawamu. Shen Yi, ada apa dengan Sutang? Dia tidak bisa menerima perbuatan yang menghinanya. Dia bunuh diri. Apa? Chen Fei Fei, lihat berapa banyak orang yang kau sakiti. Chen Fei Fei, kembalikan Sutang padaku. Shen Yi, kau harus tahu siapa musuhmu. Apa sebenarnya yang menyebabkan Sutang bunuh diri? Itu adalah Lu Xiaozi dan Lin Yimo. Mereka membuat keluarga Su kehilangan segalanya. Hancur total. Membuat Sutang terpinggirkan di jalanan. Sudah tidak ada keluarga. Ini baru ada akhir seperti ini. Chen Fei Fei masih terjebak dalam kebodohan. Tidak mau bertobat. Apakah yang saya katakan salah? Sutang adalah putri dari keluarga terpandang. Terpaksa terdampar di jalanan. Tanpa apa-apa. Masih saja saya yang memberinya makan. Chen Fei Fei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ya. Kita juga bisa dibilang telah memberikan Sutang pukulan yang cukup. Ini adalah tempat kita berutang padanya. Tapi kamu berkolusi dengannya untuk menculik saya. Lalu berbuat jahat di belakang. Membuat anak buahnya mengkhianatinya. Bahkan melanggar dirimu. Yimo seharusnya mengirimnya ke penjara. Agar dia menghabiskan waktu di sana. Shen Yi, kita juga memiliki utang kepada Sutang. Tapi pelaku sebenarnya adalah Chen Fei Fei. Yimeng, kamu tidak perlu lagi berbicara. Apa yang Sutang lakukan padamu,
Saya bukan tidak tahu. Negatifnya keluarga Su adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tapi Chen Feifei, kamu terus-menerus menggenggam Sutang, memanfaatkan dia untuk melawan Yimo, dan akhirnya melukainya. Saya pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Siapa bilang melukai orang harus membayar dengan nyawa? Siapa yang tidak memiliki beberapa nyawa di tangannya? Kamu benar, kamu memang mengingatkan aku. Yimo, aku punya bukti kejahatan Chen Feifei. Dia dan ibunya, Chen Qiong. Siapa yang mendorong ibumu jatuh dari tangga sampai mati? Aku sebenarnya ingin membawa bukti ini. Bersama-sama mengirimkan iblis ini ke penjara. Tapi ketika aku sampai di rumah, dia sudah pergi dariku. Chen Feifei, kau sangat kejam. Ibuku tidak pernah mencari masalah. Selalu dengan besar hati menerima ibumu. Tapi kalian malah mengancam nyawanya. Tidak, Li Yimo. Itu adalah ide ibuku. Saat itu aku masih kecil. Aku tidak mengerti. Membunuh harus membayar nyawa. Itu sudah seharusnya. Aku ingin kalian berdua, ibu dan anak, membayar nyawa ibuku. Yimeng, saudariku. Kita adalah saudara perempuan. Kita adalah saudara seayah, tetapi berbeda ibu. Kita mengalirkan darah yang sama. Kamu percayalah padaku. Jangan sebut-sebut soal saudara seayah. Kamu membuatku jijik. Awalnya aku berniat membiarkanmu pergi. Membiarkanmu pergi. Ya, mulai sekarang kita tidak akan saling mengganggu. Masing-masing hidup. Iya. Masing-masing hidup. Aku tidak akan memukulmu. Kalian yang telah menyakiti ibuku. Aku tidak akan seperti dulu lagi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Chen Feifei, minggir. Ingin membuatnya hidup. Semua minggir. Baiklah, jangan sampai kau menyakiti. Yinbo, kita minggir. Xiaoze, jangan biarkan dia pergi. Diam. Jangan sakiti Yimo. Chen Feifei, lepaskan Yimo. Lepaskan dia, maka kau bisa melepaskanku, kan? Chen Feifei, kalau tidak, bunuh aku hari ini. Atau Yimo. Jangan provokasi dia dulu. Chen Feifei, jangan terus melakukan kesalahan. Berhentilah. Berhenti? Apakah aku bisa mundur dengan selamat sekarang? Sudah terlambat. Lepaskan Yimo. Aku tidak akan mengejar masalah Sutang lagi. Ternyata, keponakanmu sangat peduli pada Yimo. Dalam situasi seperti ini, yang pertama dipikirkan adalah keselamatan Yimo. Tapi itu juga baik. Semakin banyak orang yang mencintai Yimo, maka akan ada lebih banyak keamanan. Kamu, kenapa kamu melihatku? Aku hanya merasa, sampai di sini. Jangan ada lagi yang terluka. Shenyi, apa kamu seorang pria? Satu sisi mencintai Sutang, satu sisi mencintai Lin Yimo, mencintai keduanya dengan begitu rendah hati. Bukankah kamu ingin membalas dendam pada Sutang? Kenapa saat bertemu mantan, bahkan kebencian pun dibuang? Chen Feifei, bukankah kamu butuh sandera? Lepaskan Yimo. Aku akan jadi sandera untukmu, atau biarkan aku yang melakukannya. Ini memang disengaja. Hal seperti ini, kenapa harus dibicarakan dengan aku? Hei, Yimo adalah tunanganku. Apa yang kamu rebut dariku? Du Xiaozu, aku tahu maksudmu. Tapi Sutang sudah pergi dariku. Aku tidak bisa membalas dendam untuknya. Biarkan aku pergi. Mati pun adalah sebuah pembebasan. Diam? Apakah aku menyuruh kalian mengganti sandera? Di sana, berunding terus-menerus. Lin Yimo, sebenarnya kamu punya apa yang baik? Bahkan untuk mati, kamu berebut untuk lebih dulu. Faktanya kan sudah jelas di sini. Benar-benar menyebalkan. Semakin menyebalkan karena identitasnya sebagai tokoh utama wanita. Semakin kalian ingin memberinya rasa superioritas. Jadi yang harus kamu lakukan sekarang bukan menyakiti Yimo, tapi merenungkan dirimu sendiri dengan baik. Apa yang terjadi? Kamu melepaskan Yimo. Kamu melepaskan Yimo. Lihat, ada lagi yang bertanya kenapa. Jangan berpikir terlalu banyak. Di sini ada kasih sayang, ada persahabatan, ada cinta. Yang sebenarnya juga bisa kamu miliki, tapi kamu tidak tahu cara menghargainya. Chen Feifei, apa sebenarnya yang kamu inginkan agar bisa melepaskan Yimo? Lu Xiaozi. Kamu mencintainya, kan? Iya. Shenyi, kamu juga mencintainya. Kamu yang bernama Ye Sun Huan, kamu juga mencintainya. Aku mencintainya. Tapi cinta kami bukan cinta antara pria dan wanita. Yimo adalah penyelamatku. Kami adalah saudara sehidup semati. Ning Yimo benar-benar sangat mengagumkan. Kenapa semua kebaikan justru kamu yang dapatkan? Lu Xiaozi, bukankah kamu bilang kamu mencintainya? Bersedia mati untuknya? Aku bersedia. Asal kamu mau melepaskan Yimo. Baiklah,
Kalau begitu kamu loncat saja. Setelah aku loncat, kamu harus berjanji padaku. Lepaskan Yimo. Baiklah, jangan. Tunggu sebentar, kalau kamu mati, dengan aku, apa aku masih bisa hidup? Bodoh, ternyata ada orang yang benar-benar mau mati untukmu. Ada yang tidak nyaman. Aku yang memiliki semua ini dengan tanganku sendiri. Apakah aku salah? Aku hanya ingin merebut kembali milikku. Chen Feifei, sebaiknya kamu menyerah saja. Namamu Ye Sun Huan. Haha. Masih ingat pulpen ini? Katakan saja, apa yang kamu inginkan dariku? Aku ingin kamu membunuh Lin Yimo, boleh? Ternyata aku tidak salah menilai orang. Energi yang sangat besar. Masih ingat? Apa yang dijanjikan Ye Sun Huan tidak pernah ingkar. Katakan, apa yang kamu inginkan dariku? Ye Sun Huan, aku tidak mau apa-apa. Aku mau kamu berhutang padaku seumur hidup. Ingat, kamu harus baik-baik. Pembunuh ibumu masih bebas. Ai, Fei Fei ini dan Xiaoqi juga tidak tahu bagaimana menangani masalah hari ini. Sungguh membuatku sangat cemas. Ai, kita berdua ini. Iya, benar. Lin Yimo, kenapa kamu datang lagi? Apa kamu tidak bisa bertahan di luar sana, menggelandang di jalanan, sekarang kembali untuk mencari makan? Maaf, tidak bisa memenuhi harapanmu. Kau jangan terlalu bangga dulu. Nak, sebentar lagi Xiaoqing dan Fei Fei akan kembali. Loh, lebih baik kamu mengalah sedikit. Segera menghilang. Menantu baik kalian, Lu Xiaoqing, sudah dipenjara. Dan putri kesayanganmu, sudah pergi untuk meminta maaf kepada ibuku. Apa yang kau lakukan pada Fei Fei? Lin Yimo, apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Seharusnya kamu tanya orang yang tidur di sampingmu. Dia yang melakukan apa? Apa maksudmu? Bukan, sayang, mereka hanya ingin memecah belah. Ini adalah rencana mereka. Benar. Aku sudah menemukan buktinya. Kamu dan Chen Fei Fei yang membunuh ibuku. Tidak mungkin. Dari mana video itu? Tidak. Itu tidak benar. Apakah kamu ingin aku memutar videonya di depanmu? Ini kamu dan Chen Fei Fei di atap, yang secara langsung mendorong ibuku jatuh. Jadi, jelaskan padaku dengan jelas. Kamu harus menjelaskan dengan jelas. Tadi kamu bilang Fei Fei kenapa? Chen Fei Fei sudah menyadari kesalahannya, menderita karena dosa. Fei Fei. Dan kamu harus membayar nyawa ibuku, hahaha. Kasim bawa dia untuk menyerahkan diri. Hidup, hahaha. Sayang, sayang. Aku tidak pantas menjadi suami orang lain. Aku tidak pantas menjadi ayah orang lain. Paman. Siapa pamanmu? Sudahlah. Paman juga selama ini telah ditipu oleh mereka. Tersembunyi di dalam. Kalau begitu, maafkan saja Paman. Semua ini salahku. Aku ingin turun untuk menemani ibumu. Aku ingin turun untuk menemani ibumu. Aku ingin menemani ibumu.
Jika kamu benar-benar turun untuk meminta maaf padanya, maka aku tidak akan punya satupun kerabat di dunia ini. Sudah memaafkan ayah. Banyak hal yang aku harap diserahkan pada takdir. Apa maksudnya? Aku punya 2 kartu remi di tanganku. Satu adalah A, satu lagi adalah K. Jika yang kamu pilih adalah A, itu berarti ibumu sudah memaafkanmu. Jika yang kamu pilih adalah K, mulai sekarang, kita tidak akan saling mengganggu. Masing-masing menjalani takdirnya. Baik. Biarkan ibumu yang memilih untukku. Momo adalah A. Lalu kamu. Aku mengikuti kata ibuku. Itu A. Itu A, kan? Momo. Semuanya sudah berlalu. Apakah aku yang salah? Apakah seharusnya aku tidak mengambil keputusan untuk ibuku? Aku yakin dia pasti tahu putrinya sudah dewasa. Jadi pilihanmu pasti yang ingin dia lihat. Terima kasih, Kak Xiaozi.